Bab 1461, Rumah Gua Senjun, 1, yang ketiga lagi. Nama, Battle Emperor penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, bukankah mereka keturunan dewa bermata tiga? Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Bagi dewa bermata tiga, ada banyak legenda, setidaknya ras dewa bermata tiga hancur. Ada sedikit yang tersisa, meskipun sulit untuk bangkit kembali, adalah mungkin untuk mewariskan garis keturunan. Pikirkan situasi tiga mata, dan mereka yang dipimpin oleh Perkins adalah alis, jelas kemampuan mata ketiga belum terbuka. Xiao Yu memikirkan hal ini, dan merasa bahwa langkah Perkins sangat mendalam. Kalau tidak, mengapa dia hanya membawa mereka ke tanah yang padat itu, dan yang lainnya tidak dipilih, jelas karena suatu alasan. Dia mengubah penampilannya sedikit, dan kemudian melakukan tembikar untuk menghilang ke dalam gua. Pegunungan Hengduan saat ini dapat dikatakan luar biasa ramai, banyak orang menghantui, berbagai jenis Warcraft dapat dilihat di mana-mana, dan mencari jejak Xiao Yu. Xiao Yu juga tidak menghubungi orang-orang di kota suci untuk menghindari mengungkap target. Dilihat dari banyaknya pasukan di Pegunungan Hengduan saat ini, jika dia muncul, saya khawatir itu akan menarik banyak pengepungan. Bagaimanapun, penampilannya telah membuat pasukan lain lebih menakutkan. Lokasi Perkins sekitar 70 mil jauhnya dari kediaman Scotch, dan tampaknya jauh. Bagi Xiao Yu, hanya butuh waktu singkat untuk sampai di sana. Itu adalah gunung setinggi 6 atau 7 kilometer. Itu termasuk gunung biasa di Pegunungan Hengduan. Setidaknya Xiao Yu mengalami perubahan bentuk lahan. 7 atau 8 dari 10 gunung tampaknya setinggi 6 atau 7 kilometer. Ketika Xiao Yu tiba, dia melihat seorang kenalan. Qilin. Orang ini pernah pergi ke puncak Gunung Badai bersama Xiao Yu dan Yulan Ruo setelah berdandan, dan bahkan menyaksikan penampilan Xiao Yu di puncak Sensan, mungkin juga melihat Xiao Yu melawan Scotch. Persepsi Xiao Yu tentang orang ini tidak buruk. Kakak, sudah lama sekali. Xiao Yu terbang ke tumpukan batu tersembunyi Qilin. Qilin, yang sedang menonton pegunungan yang disembunyikan oleh Perkins dan yang lainnya, sangat terkonsentrasi dan suaranya terdengar, tetapi itu membuatnya takut dan kembali menatap Xiao Yu. Meskipun kostumnya sedikit berubah, perasaan Qilin tidak berubah, terutama dua penampilan Xiao Yu, sangat membuatnya terkesan, bagaimana dia bisa melupakannya. Kakak, oh tidak, Xiao. Qilin berkata dengan hati-hati. Haha, kakakku tidak harus seperti ini, kamu dan aku memiliki sedikit persahabatan, tetapi kamu masih memberitahuku banyak informasi yang aku inginkan. Xiao Yu tertawa. Qilin menarik napas. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan kakakku di sini? Xiao Yu tahu bahwa Qilin selalu tinggal di Pegunungan Hengduan dan sangat akrab dengan tempat manapun di pegunungan, dia bisa muncul di dekat tempat ini. Akan ada pertanyaan ini. Ada sedikit keraguan di alis Qilin, dan dia mengerang sebentar sebelum berkata, Xiao, jangan sembunyikan darimu, aku bermaksud untuk bergabung dengan kota suci. Tetapi sebelumnya aku telah menolak, jadi aku ingin mengambil inisiatif dan bergabung lagi denganmu. Kota suci. Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan gembira, kakak bergabung, aku tentu saja menyambut, dari mana aku bisa mulai. Tidak, tidak, Qilin melambaikan tangannya, Xiao tidak tahu, aku melakukannya karena itu, batuk. Dia merasa malu, berkata dengan malu, karena aku bergegas ke Gunung Feng Feng bersama Xiao, dan memberitahu Xiao mengatakan sesuatu di Pegunungan Hengduan, jadi Zheng Xiao tahu dan mengeluarkan perintah berburu. Tidak heran, Xiao Yu tertawa diam-diam, ada juga kesulitan dalam perbaikan biasa. Bahkan jika itu kuat, di mata kekuatan besar, kamu masih sendirian. Terlalu mudah untuk membunuhmu, menghadapi perintah pengejaran Zheng Xiao, di mana kamu bisa mengakomodasi. Hanya mereka yang memilih untuk masuk ke satu sisi dan mendapatkan suaka yang dapat melakukannya. Jelas, kota suci adalah pilihan terbaik, terutama karena Qilin mengungkapkan berita itu kepada Xiao Yu. Kota suci juga harus mengurus satu atau dua. Jika Anda dapat mengirim hadiah besar, Anda setidaknya akan berada di kota suci di masa depan. Bukan nasib umpan meriam. Jangan memandang Qilin sebagai wilayah kaisar perang tingkat ketiga, tetapi sekarang kaisar perang tertinggi akan segera lahir, kaisar perang tingkat ketiga dikatakan sebagai umpan meriam. Kakakku dikejar karena aku. Dengan cara ini, aku menulis surat, dan kakakku membawanya ke kota suci. Xiao Yu hanya, tidak peduli apa,
Qilin adalah seorang yang berbakat, terutama mengenai tindakan Zheng Xiao di masa depan. Pemahaman Qilin tentang situasi Zheng Xiao pasti akan sangat berguna. Qilin sangat gembira, terima kasih banyak telah tinggal. Xiao Yu berkata, ini bukan tentang tinggal, ini tentang kerjasama. Saya pikir Anda harus memiliki pemahaman yang sangat tidak biasa tentang Zheng Xiao. Ini sangat membantu kota suci. Jika Anda ingin berbicara tentang kekuatan lain, saya tidak tahu banyak tentangnya, tetapi jika Anda ingin mengatakan tentang Zheng Xiao, saya dapat menjamin bahwa mereka hanya mengetahui rahasia lapisan inti. Saya mungkin tidak tahu apa-apa. Qilin menepuk dadanya. Katanya, setelah menulis surat, Xiao Yu menyerahkannya kepada Qilin dan berkata, "Oh, apa yang diketahui saudara itu?" Qilin mengulurkan tangan dan menunjuk ke gunung. Gunung ini memiliki nama, tetapi orang luar tidak mengetahuinya, tetapi saya mengetahuinya. Nama apa? Rumah Gua Senjun. Bagi Perkins dan yang lainnya yang memasuki gunung ini, Xiao Yu memiliki kecurigaan yang samar-samar. Dia mendengar kata-kata Qilin dan bahkan membuatnya menilai kesimpulannya, saudara mengatakan secara rinci. Qilin memilah-milah pikirannya dan berkata, Gua Raja Dewa adalah era Kaisar kuno. Itu disebut oleh Kaisar kuno sebagai tempat pelatihan bagi Raja Dewa bermata tiga yang dapat bertarung melawan dewa-dewa dunia dan Raja Iblis Dewa pada saat itu. Itu juga merupakan salah satu daerah terlarang paling misterius di pegunungan Hengduan. Itu juga merupakan akar penyebab munculnya Scotch. Awalnya saya berencana untuk menemukan cara untuk masuk dan kemudian berinvestasi di kota suci. Sayangnya, kemampuan saya terbatas dan belum menemukan jalan keluar. Petik 2. Gua Senjun adalah akar penyebab munculnya Scotch. Xiao Yu berkata dengan bodoh. Kita harus tahu kekuatan Scotch. Bahkan di zaman kuno, mereka terus-menerus diburu oleh keturunan Kaisar kuno. Mereka tidak boleh dihancurkan. Setelah Kaisar kuno, keturunannya mengendalikan semua kekuatan di dunia manusia. Di tahun pengejaran dan pembunuhan, saya masih belum melupakan betapa mengerikannya Scotch yang bisa dibayangkan. Kemudian ia terdiam dan bangkit kembali dengan kuat 10.000 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Scotch tidak tertandingi oleh ras manapun. Ketahanan mereka potensi besarnya luar biasa. Apa artinya bagi ras seperti itu untuk bangkit? Xie Shao mungkin tahu bahwa Dewa Bermata Tiga datang ke ras yang disebut Dewa Bermata Tiga. Kata Perkins, di zaman Kaisar kuno, hanya ada Dewa Bermata Tiga yang memiliki keberanian untuk menyebut diri mereka Protoss, karena mereka memiliki Dewa Bermata Tiga yang kuat yang dapat melawan Kaisar kuno. Tentu saja, Protoss ini, Protoss bumi, dan Protoss badai bukanlah sebuah konsep. Protoss Bermata Tiga memproklamirkan diri. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengenali mereka sebagai Protoss. Banyak orang memanggil mereka Protoss Bermata Tiga, tetapi ketika datang ke kekuatan, mereka memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Protoss. Ya, itu adalah ras dari Protoss Bermata Tiga, kata Xiao Yu. Mungkin Xie Shao mungkin tidak tahu. Protoss Bermata Tiga sebenarnya berubah dari keluarga menjadi ras. Perkins perlahan mengatakan fakta yang mengejutkan. Keluarga berubah ras. Xiao Yu terkejut. Perkins mengangguk, itu benar. Keluarga Sanyan Senjun adalah keluarga yang sangat kuat pada waktu itu, tetapi darah dalam keluarga itu rumit dan tidak murni. Itu adalah Senjun Bermata Tiga di Gua Pangeran ini. Metode mencuci darah dan melakukan kekuatan supernatural tertinggi sehingga semua orang memiliki kemampuan untuk membuka mata ketiga dewa, sehingga membentuk warisan garis keturunan. Raja Dewa Bermata Tiga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membawa keluarga berubah menjadi ras, dan semuanya karena alasan ini. Mengingat gambar yang kabur sebelumnya, para Master Scotch yang dibawa ke sini oleh Perkins memiliki garis tipis di antara alis mereka, seolah-olah mata mereka tidak terbuka. Xiao Yu mempercayai sebagian perkataan Perkins. Jika ini adalah gua Raja Dewa yang ditinggalkan oleh Dewa Bermata Tiga, maka pasti ada kemampuan yang memungkinkan orang-orang itu membuka mata ketiga, dan bahkan mengubah diri mereka sendiri, sehingga kekuatan mereka melonjak, dan dengan demikian kemungkinan Scotch muncul lagi. Selain itu, apa lagi yang kamu ketahui? Xiao Yu bertanya. Konon katanya hal yang paling menakutkan dari Dewa Bermata Tiga adalah kemampuan bertarung. Tetapi aku tahu bahwa sebenarnya yang paling dikuasai Dewa Bermata Tiga bukanlah pertarungan jarak dekat, melainkan kutukan. Itu juga karena dia yang paling ahli dalam hal kutukan. Hanya Kaisar kuno terkuat yang akan dikalahkan,
sehingga dia berjuang keras untuk memperbaiki kemampuan para petarung, dan begitulah cara Dewa Bermata Tiga tidak menggunakan mantra selama bertahun-tahun, jadi Dewa Bermata Tiga adalah yang terbaik dalam mantra. Qilin melanjutkan, jadi aku menyimpulkan bahwa pasti ada formasi mantra sihir yang tak terhitung jumlahnya di Gua Senjun, dan banyak formasi mantra memiliki efek yang sangat luar biasa, seperti membiarkan seseorang mendapatkan beberapa bakat rasial juga digunakan untuk membunuh orang, tetapi aku tidak tahu. Petik 2. Ahli Mantra, Xiaoyu diam-diam waspada. Jika demikian, Senjun Cave Mansion juga akan menjadi tempat yang sangat mengerikan, yang tidak berbeda dengan Longtan Tiger Cave. Namun setelah bertahun-tahun, masih belum diketahui apakah semua formasi mantra masih hidup. Xiaoyu bahkan lebih bersemangat untuk masuk. Siapa yang tahu apakah ada misteri besar di dalamnya? Jika dapat mengembalikan periode bencana alam ke periode yang kuat, jika Anda tidak masuk dan menghancurkannya, Anda akan benar-benar menyesalinya selamanya, terutama Xiaoyu juga ingin masuk dan melihat apa yang ditinggalkan Dewa Tiga Mata. Sesuatu seperti itu, apakah ada sesuatu yang menarik baginya? Kapan kamu tahu? Selama periode ini, apakah ada orang dari Scotch yang masuk? Xiaoyu bertanya. Qilin tertawa, saya menemukan tempat ini berkat Cao Xie. Xiaoyu menunjuk hidungnya, dan mengatakannya dengan lengkap. Ya, Xie Shaolah yang menerobos masuk ke Scotch, menghancurkan monumen suci Scotch, memicu kebangkitan jiwa Ye Chao Feng dan perang dengan Dewa Tiga Mata, menghancurkan Dewa dengan Tiga Mata, dan penghancuran jiwa dengan Dewa Tiga Mata, yang menyebabkan penglihatan Gua Raja Dewa ini ya, saat itu, saya hanya tahu bahwa gunung itu adalah Gua Raja Dewa. Qilin berkata di sini, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat itu, reaksi Scotch tampaknya adalah apa yang diperintahkan Raja Tiga Mata kepada mereka, tidak memasuki gua. Senjun, kali ini adalah entry pertama mereka sejak saat itu. Memasuki gua Senjun untuk pertama kalinya. Xiaoyu awalnya senang, lalu langsung merasa bahwa situasinya seharusnya justru sebaliknya. Jika orang-orang Scotch sudah memasuki gua Senjun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka tidak boleh memasukinya dengan santai di masa mendatang, dan baru kemudian memasukinya lagi. Xiaoyu bahkan menduga bahwa Scotch bangkit begitu cepat dan menyerap sejumlah besar orang kuat ras yang tadinya tertidur, yang juga memiliki hubungan dekat dengan gua Senjun. Rumah gua Senjun pasti memiliki banyak pengaturan. Setelah masuk, kita akan melihat seberapa kuat sanksi yang ditinggalkan oleh Pangeran Dewa Bermata Tiga. Kata Xiaoyu. Qilin awalnya ingin menasihatinya untuk tidak sendirian, tetapi ketika dia memikirkan tentang penghancuran seluruh tempat tinggal Scotch oleh Xiaoyu dengan pedang, dia pun terdiam. Karena dia berani pergi, Xiaoyu harus mengandalkannya. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu tahu banyak tentang rahasia Zheng Xiao. Gua pangeran ini juga merupakan salah satu rahasia inti Zheng Xiao. Apalagi yang kamu tahu? Xiaoyu mengalihkan topik pembicaraan. Seberapa besar kekuatan tersembunyi yang dimiliki Zheng Xiao, saya khawatir bahkan orang-orang Zheng Xiao tidak benar-benar mengetahuinya. Xiaoyu tidak berpikir bahwa semua informasi yang dimilikinya adalah segalanya. Mereka pasti memiliki lebih banyak rahasia. Saya tidak tahu banyak tentang rahasia Zheng Xiao, sebagian besar adalah petunjuk. Kata Qilin. Petunjuk apa? Xiaoyu bertanya. Qilin menjawab, pertama-tama, itu mirip dengan perilaku kandang Scotch. Zheng Xiao juga melakukan operasi serupa, tetapi mereka mulai bertindak beberapa tahun yang lalu. Tidak hanya ada 3 tempat tersembunyi di pegunungan Hengduan, semuanya dijaga oleh para ahli tingkat atas, dan ada mantra khusus untuk menyembunyikannya. Selain itu, sulit bagi orang untuk menemukan bahwa ada 2 tempat di luar pegunungan Hengduan, yang keduanya sangat rahasia dan mereka sangat mementingkannya. Kandang itu terasa bagi Xiaoyu, itulah arti dari kekuatan. Apakah kamu tahu tempat-tempat spesifiknya, dan apa yang kamu ketahui tentang tempat-tempat ini? Xiaoyu berkata, aku tahu di mana-mana. Qilin mengangkat 4 jari, dengan sedikit rasa bangga, tidak heran, itu adalah rahasia inti paling rahasia dari Zheng Xiao. Saya tidak tahu persis apa itu, tetapi saya tahu satu hal, mereka dulu memiliki 6 tempat tersembunyi, dan tempat ke-6 adalah Fury Fire Protoss, jadi saya ragu bahwa 5 tempat lainnya, bahkan jika mereka tidak seburuk Fury Fire Protoss, setidaknya tidak terlalu buruk, ada yang lain itu istimewa, saya curiga. Petik 2, Xiaoyu berkata, apa yang kamu curigai? Qilin mengerang, saya juga tidak bisa mengatakannya dengan baik, mungkin itu salah.
Pokoknya, mari kita dengarkan, kata Xiaoyu. Salah satunya tampaknya menjadi tempat berkumpulnya para naga, tetapi kaisar naga dari para naga adalah hewan peliharaan naga milik Xie Shao, ratu naga adalah hewan peliharaan naga milik Putri Yun Mengyao, dan sumber naga suci juga dimiliki oleh gadis Xie. Individu tidak berkelompok, dan tidak mungkin memiliki ratusan naga, jadi saya selalu berpikir bahwa naga harus menjadi kekuatan kota suci, tetapi saya menemukan tempat yang tampaknya menjadi tempat berkumpulnya para naga, tetapi itu adalah kekuatan Zheng Xiao untuk mengendalikannya ya. Kata Qilin, di mana para naga berkumpul? Keluarga naga. Xiaoyu pertama kali memikirkan naga jahat. Namun, keberadaan naga kaisar naga agak menakutkan. Dikatakan bahwa naga jahat memiliki hubungan dekat dengan naga guntur bermata tiga. Itu adalah salah satu pasukan rahasia Zheng Xiao. Xiaoyu juga ingin menemukan tempat persembunyian keluarga naga jahat, tetapi tidak ada petunjuk. Apakah kamu tahu di mana? Xiaoyu bertanya. Itu adalah sebuah pulau di laut, tetapi tampaknya ada ruang kecil di ruang itu, dan Qilin ragu-ragu. Yu Xie yang sombong mengalihkan pandangannya dan berkata, aku berkata saudaraku, tampaknya itu bukan gayamu, betapa sentimentalnya, apakah benar atau salah, kamu mengatakannya, penilaianku sendiri. Qilin berkata, baiklah, aku tahu itu untuk memberitahumu, mungkin ada yang salah. Dia pikir setelah sedikit merapikan, dia melanjutkan, itu adalah sebuah pulau di tenggara laut, pulau itu bernama Api Penyucian Komodo, legenda Dewa Iblis 2 kali lebih dari 10 tahun dan 50.000 tahun yang lalu menyerbu dunia manusia, di mana mereka menduduki lapisan kekuatan, strategi pengembangan perang di sana. Jadi ada Dewa Iblis 2 kali menyerbu menduduki tempat terlama, oleh karena itu masih bertahan di atmosfer sisa Dewa Iblis, di mana Xiao Zheng adalah salah satu rahasia. Itu membuatku sangat aneh bahwa ada napas naga pada akhirnya. Bagaimana itu? Ada alasan mereka ya? Aku telah tersandung. Di pulau sihir api penyucian itu tampaknya ada ruang kecil di dunia. Pada akhirnya seberapa besar ruang itu adalah dunia kecil, tidak ada yang tahu. Mungkin tampaknya memiliki banyak ahli untuk merangsang darah iblis di neraka. Dan aku ragu, dunia kecil ruang dan gereja matahari terbenam terkait erat. Petik 2. Api penyucian Komodo, urat naga. Dunia kecil ruang, politeisme matahari terbenam. Bangga Yu Xie Mozek Siaba, tenggelam dalam pikirannya, keduanya seharusnya tidak sepenuhnya terhubung dengan kekuatan yang sebenarnya ada di satu tempat. Dia dengan hati-hati mengingat perkataannya tentang pulau sihir api penyucian. Api penyucian Komodo, ada yang panjang, mungkin sebagai salah satu pulau tertua di dunia, salah satu pulau yang paling mengerikan, di mana waktu 100.000 tahun atas dan bawah, saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang kuat. Anda ingin berlomba ditempatkan di pulau sihir api penyucian, mengubahnya menjadi situs mereka sendiri, bagaimanapun juga, sesuatu yang meninggalkan banyak asteris iblis tertinggal, seperti metode matriks mantra, Anda dapat menarik kekuatan dunia, sehingga berarti percepatan praktisi. Yang mungkin tidak pernah dapat benar-benar menempatkan pasukan di api penyucian Komodo, suatu kekuatan tidak dapat lagi untuk dirinya sendiri, sehingga roh-roh api penyucian Komodo yang tidak dapat diprediksi benar-benar ada. Sejak awal pemahaman hukum yang maju dari Xiaoyu yang bangga memiliki dendam awal, itu telah dimasukkan ke dalam api penyucian Komodo. Salah satu tujuan, alasannya adalah dunia manusia, akan ada asteris untuk mengatakan asal kekuatan iblis. Maka api penyucian Komodo pasti tempat yang paling mungkin ia ingin membuatnya menjadi perang udara yang maju. Legenda api penyucian Komodo sebagai benua kecil yang disebut daratan api penyucian, kekuatan dan kekuasaan Xiao Zheng dengan gereja matahari terbenam di api penyucian Komodo tidak mungkin tanpa itu. Xiaoyu bangga merenung, api penyucian Komodo memang sangat besar, benua Biqiao lebih baik, tetapi kesenjangannya tidak terlalu besar. Seberapa besar pengaruh benua Cio seperti yang tinggal di sana? Kota suci, kota yang cemerlang, Zheng Xiao, kuil misterius, di api penyucian Komodo. Dua kekuatan itu normal, belum lagi gereja matahari terbenam dalam hal ruang adalah dunia kecil. Hanya saja Xiaoyu yang begitu bangga agak terkejut bahwa orang-orang itu gereja matahari terbenam tidak dapat memperoleh keuntungan lebih awal. Api penyucian Komodo sendiri adalah iblis neraka yang diciptakan oleh orang-orang yang memasuki pulau sihir api penyucian. Apakah benar-benar tidak ada upaya? Jelas tidak mungkin. Saya harus menyelinap di sekitar api penyucian Komodo untuk mengamati. Baru saja menemukan benda ini, takut ketahuan, jadi tidak ada penyelidikan yang mendalam. Kata Qilin,
Xiaoyu mengangguk, baiklah, bawalah surat ini ke kota suci, seseorang akan bertanya kepadamu tentang 3 hal lainnya yang menjadi lokasi rahasia Zheng Xiao, dan saat itu, membasmi Zheng Xiao, juga perlu mengandalkan seorang saudara. Qilin berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga, dan tidak akan pernah mengecewakan Xie Xiao. Kemudian keduanya membicarakan beberapa pendapat tentang Shenjun Dongfu dan Scotch. Kemudian mereka berpisah. Qilin mengambil alat tulis dan pergi dengan cepat. Di bawah gunung ini, hanya ada Xiaoyu sendirian. Xiaoyu memandangi gunung-gunung itu dan tampak sangat biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki banyak legenda seperti Tianshan. Gunung ini sangat biasa. Kebetulan saja di gunung ini, ada sebuah gua yang mengejutkan dan seperti pangeran. Segala sesuatu yang pernah dimiliki Dewa Tiga Mata, dan segala sesuatu yang diwariskan kepada generasi mendatang, juga merupakan kunci bagi kelompok bencana alam untuk bangkit kembali dan tidak binasa. Mengatakan bahwa Xiaoyu tidak gugup, itu palsu, tetapi dia lebih bersemangat. Kekuatannya telah mencapai wilayahnya, dan dia memiliki tujuan untuk hidup di peringkat ke-10 kaisar. Tidak ada rasa takut dimanapun dia berada. Jika demikian, dia akan meninggalkan bayangan di hatinya dan memengaruhi wilayah yang lebih tinggi di masa depan. Hambatan besar. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, mengerahkan indera pendengaran, dan mendengarkan sekeliling. Dari waktu ke waktu, ada warcraft atau master yang terbang di sekitar ratusan meter, tetapi tidak ada yang tinggal selama menit itu. Jelas, tingkat kerahasiaan di sini sangat tinggi. Xiaoyu tidak terburu-buru masuk secara membabi buta. Karena itu adalah rumah gua dengan dewa bermata 3, pasti ada banyak pertahanan di dalamnya, dan bahkan mungkin ada cara untuk membunuh. Jaga Ekaristi. Pertama kali mendesak metode semacam ini, permukaan tubuh Xiaoyu muncul lapisan tubuh lonceng emas keemasan muda, 2 perisai pelindung terbang ke atas dan ke bawah, sambil memegang tangan kanan menari pedang Kaisar Liu Liu, tangan kiri adalah pisau Monfal, Thunder Cloud Sky juga diam-diam mempersiapkan. Semuanya dipersiapkan dengan baik, dan Xiaoyu melakukan teknik tembikar dan langsung masuk ke Gat Jundong Mansion. Tembikar dapat mencapai jarak 2 km sekaligus. Xiaoyu dengan mudah menemukan lokasi perut gunung. Bahkan perut gunung memiliki kekuatan untuk bertahan, mencegah Xiaoyu masuk. Untungnya, kekuatan itu tidak tahu sudah berapa lama diteruskan, itu tidak cukup untuk mengancam Xiaoyu. Wu Liu melawan pedang kaisar dengan pukulan ringan, dan kekuatan pertahanan terkoyak, Xiaoyu melesat masuk, dan kekuatan pertahanan ditutup lagi. Begitu dia berdiri, Xiaoyu merasakan gelombang energi yang sangat kuat datang, dan tampaknya ada kekuatan yang mengerikan untuk menyerangnya. Xiaoyu melirik sekilas, dan menemukan bahwa dia berada di sebuah lorong. Banyak simbol kutukan muncul di dinding gunung, semuanya bersinar terang, dan berlari cepat, memacu kekuatan yang dahsyat. Meskipun setelah bertahun-tahun, Xiaoyu sudah bisa merasakan bahwa kekuatan mantra itu sebanding dengan kaisar pertempuran ke-7 dan ke-8. Dengan kekuatan Xiaoyu saat ini, jelas mustahil untuk menghadapinya. Sikat, di bawah lingkaran cahaya, Xiaoyu merasakan darahnya mendidih seperti rangsangan. Bayangan naga emas muncul di benak Xiaoyu. Naga emas itu tidak lagi muncul melalui 4 sisik naga, dan memperoleh kekuatan jiwa Tianjue. Itu telah mengalami perubahan besar. Jangan gugup, ini adalah cara untuk menguji urat darah, kata naga emas. Jika beberapa garis keturunan dalam aliran darahmu pernah ada, bahkan garis keturunan pertama mungkin bersemangat. Kegembiraan garis keturunan, ini adalah keberadaan yang familiar dan asing bagi Xiaoyu. Banyak master yang ditemuinya, termasuk Jinbu Jintang dan yang lainnya, memiliki banyak garis keturunan yang kuat. Bagaimanapun, 9 manik spiritual dan 7 pemenang pola dewa semuanya diperlukan. Mereka yang memiliki darah alam iblis dewa atau darah alam dewa hanya akan membangkitkan semangat. Bahkan keluarga Liu memiliki garis keturunan tertinggi dari klan jiwa suci yang dulunya dikenal sebagai ras pertama Wanji, dan Xiaoyu memiliki beberapa ide tentang ini. Bagaimanapun, kecepatan latihan Xiaoyu sangat eksplosif. Jika dapat merangsang jenis darah kuat tertentu, itu pasti akan lebih cepat dalam pelatihan. Itu pasti banyak manfaatnya. Oleh karena itu, Xiaoyu merindukannya, tetapi tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu bisa. Mendengar kata-kata naga emas saat ini juga menantikannya. Darah apapun dapat dirangsang. Xiaoyu bertanya, ya, bahkan garis keturunan Saint Hermit yang legendaris dapat diilhami.
Kata-kata naga emas dengan kekaguman pada biksu dewa bermata tiga untuk menyiapkan formasi mantra ini. Bagaimanapun, stimulasi garis keturunan tidaklah semudah itu. Bahkan para dewa matahari terbenam perlu bekerja keras untuk merangsang garis keturunan dunia iblis neraka. Begitu Xiao Yu mendengar bahwa darah para pertapa suci dapat distimulasi, dia tahu bahwa jika dia dicampur dengan sedikit saja darah yang kuat, dia dapat bersemangat. Seng Yin, ras paling misterius di zaman kuno. Jika Roh Kudus dikatakan sebagai ras kuat pertama di alam, maka pertapa suci adalah ras paling misterius di zaman alam. Ketika mereka menjadi yang terkuat, klan jiwa suci juga sedikit iri pada mereka, tetapi darah mereka terlalu istimewa. Dikatakan bahwa karena darahnya terlalu kaya dan iri pada langit dan bumi, mereka akan ditekan setelah lahir. Hanya melalui cara yang rumit, darah pertapa suci dapat distimulasi. Dengan metode stimulasi garis keturunan yang begitu sulit, mantra sihir yang ditetapkan oleh Dewa Tiga Mata memiliki fungsi seperti itu, dan dapat dibayangkan betapa mengerikannya pencapaian Dewa Tiga Mata dalam keterampilan kutukan. Pada saat yang sama, Xiao Yu juga menyadari bahwa tempat ini seharusnya menjadi tempat yang padat di rumah Dewa Tiga Mata Jundong, dan formasi mantra di sini adalah untuk merangsang darah. Setelah garis keturunan dirangsang, jika tidak ada aliran darah Scotch, formasi mantra ini segera diubah menjadi formasi mantra serangan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kata naga emas. Xiao Yu menghela napas lega, tampaknya setelah naga emas muncul, dia benar-benar mendapat banyak bantuan darinya. Hanya berpikir bahwa ketika itu menyelesaikan misinya, itu adalah saat mendesak ketika itu hilang. Dijaga oleh seekor naga emas, Xiao Yu juga merasa tenang. Ia tidak lagi memperhatikan bahaya, tetapi merasakan keanehan garis keturunan, menduga bahwa garis keturunannya bercampur dengan garis keturunan orang-orang yang dulunya kuat. Gesek, berbagai gelombang energi datang, dan energi dalam formasi mantra jatuh ke tubuh Xiao Yu, menyaring permukaan tubuhnya secara langsung, dan menembus ke dalam darahnya. Darah yang dulu mengalir lancar menjadi mendidih, seperti air mendidih. Detak jantung Xiao Yu bertambah cepat. Baptisan garis keturunan merangsang misteri batin. Merasa tenang dan tenteram, Xiao Yu pergi untuk mengamati perubahan pada pembuluh darah. Dikatakan bahwa begitu pembuluh darah dirangsang, kekuatan akan lahir darinya. 10 menit kemudian, pembuluh darah Xiao Yu tidak hanya tidak memiliki sedikit pun fluktuasi energi, tetapi pembuluh darah yang mendidih melambat, seolah-olah menjadi tenang dan kembali normal. Tidak terbayangkan, seru naga emas. Xiao Yu tiba-tiba berkata, apakah ada yang salah? Tentu saja, darahmu tidak mengandung darah ras apapun, juga tidak mengandung garis keturunan yang dulunya kuat, kau hanya darah sipil biasa. Ini luar biasa, katanya. Ada banyak orang dalam darah warga sipil. Xiao Yu agak kecewa, yang berarti bahwa ia tidak dapat menggunakan perubahan dalam darah untuk mempercepat kecepatan kultivasi. Naga emas, ada banyak garis keturunan sipil, tetapi pernahkah kau melihat garis keturunan sipil yang memiliki kecepatan kultivasi sepertimu? Bahkan jika beberapa garis keturunan yang kuat dirangsang, mereka tidak akan pernah bisa mencapai kecepatanmu. Awalnya, aku selalu berpikir bahwa ada banyak darah yang kuat dalam darahmu. Meskipun belum dirangsang, itu masih mempercepat kecepatan kultivasimu secara tak terlihat. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah darah sipil yang lengkap. Ini luar biasa, bagaimana kau melakukannya? Sudah sampai, Xiao Yu ditanya beberapa saat setelah itu. Begitulah cara dia berkultivasi, dan tidak ada yang unik tentang itu. Dengarkan saja naga emas, dan teruslah berkata, banyak hal seperti darah yang sangat misterius, Anda tidak dapat mengatakannya dengan jelas, tetapi ada satu hal yang dapat dipastikan, darah orang-orang perkasa. Setelah mereka mencapai peringkat ke-10 Kaisar Perang, darah mereka secara alami akan menyerap kekuatan langit dan bumi untuk berubah, jadi di masa depan, mereka yang memiliki darah mereka akan berlatih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi Anda bahkan tidak memiliki darah garis depan, dan mereka berlatih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang lain. Apakah menurut Anda itu masuk akal? Darah yang telah ditempa dan diubah oleh kekuatan langit dan bumi apapun akan memiliki hubungan yang jauh lebih lemah dengan langit dan bumi, tetapi Anda lebih kuat dan tidak normal. Petik 2. Setelah menganalisis naga emas, Xiao Yu tahu bahwa itu tampaknya benar. Beberapa tidak normal. Xiao Yu tidak bisa tidak memikirkan Dewi Tiga Warna dan kekuatan jiwa lini pertama Maria,
dan berkata, apakah itu karena Dewi Tiga Warna? Kalau begitu aku tidak tahu apa yang biasa dilakukan Maria. Tertawa, naga emas mencibir dengan nada menghina, apa itu Dewa Tiga Warna? Itu hanya membantumu memecahkan masalah bahwa atribut guntur dan atribut kayu tidak bisa sama. Yang lain tidak berpengaruh padamu, juga tidak membantu. Oh, kalau begitu, jika aku menghancurkan Dewa Tiga Warna, apakah itu akan berdampak? Kata Xiaoyu, tidak, atribut petir dan kayu tidak bisa mencakup semuanya, tetapi mereka merupakan ancaman bagi peringkat di bawah level metamorfosis. Shenzhen Golden Dragon berkata, sebaliknya, kecepatan kultivasimu harus ditekan oleh Shen dan Tiga Warna. Xiaoyu tidak pernah bertindak atas Dewi Tiga Warna dan jiwa Maria di dalamnya. Dalam analisis terakhir, dia masih khawatir itu akan memengaruhinya. Bagaimanapun, dia bisa berkultivasi, semua dibawa oleh Dewi Tiga Warna. Jika Dewi Tiga Warna dihancurkan, apakah itu akan membuatnya kembali ke keadaan semula? Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak diizinkan Xiaoyu. Karena Shen dan Tiga Warna tidak memiliki pengaruh, Xiaoyu juga berusaha menghapus jiwa Shen dan Tiga Warna dan Maria. Kamu mengatakan bahwa kecepatan kultivasiku ditekan oleh Dewi Tiga Warna. Xiaoyu berkata, ya, ini juga yang kamu perhatikan ketika kamu berlatih di Istana Yang Tao. Harus ada jiwa di Dewa Tiga Warna itu, dan jiwa itu didasarkan pada dirinya sendiri dan membentuk susunan mantra jiwa, sehingga kecepatan kultivasi Anda tidak akan pernah mencapai level tertinggi, itu hanya bisa setara dengan 4/5 dari kecepatan terkuat. Awalnya saya berencana untuk membantu Anda memecahkan jiwa itu pada saat itu, tetapi menemukan bahwa kekacauan Dewa Tiga Warna dan tubuh fisik Anda telah menyatu dengan sempurna, dan jiwa dan Dewa Tiga Warna sepenuhnya menyatu. Jika Anda ingin memecahkan jiwa sepenuhnya, Anda masih perlu melakukannya sendiri. Kata naga emas, Xiaoyu mencibir dingin, saya pasti akan menyingkirkannya. Terlepas dari keberadaan trikolor Shendan di dalam tubuh, mungkin ada krisis kapan saja, tetapi itu masih menekan kecepatan kultivasinya sendiri, yang selalu hanya 80%. Jika 100%, itu bukan karena telah memasuki kaisar perang tingkat ke-6, atau bahkan lebih tinggi. Alam, itu semua alasan Maria. Xiaoyu semakin membenci Maria. Apakah Anda ingin mendapatkan darah kekuatan dan meningkatkan kecepatan kultivasi ke tingkat yang lebih abnormal? Tentu saja saya pikir, kata Xiaoyu, segala cara yang dapat meningkatkan kecepatan dengan cepat, selama tidak membuatnya keberatan atau semacamnya, dia akan menerima semuanya, belum lagi transmutasi darah, itu juga masalah waktu, ketika kaisar pertempuran tingkat ke-10 tercapai, bahkan jika ada darah yang kuat, akhirnya juga sepenuhnya melebur ke dalam darahnya sendiri, dimulai dari darah kuat barunya sendiri. Jika demikian halnya, kecepatan kultivasimu akan meningkat lagi, tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Naga emas berkata dengan serius. Xiaoyu berkata, apa? Naga emas, begitu kamu mendapatkan semacam darah yang kuat, dan dia tidak mati, begitu dia dibangkitkan, dia akan secara alami tertahan sebelum kamu mendapatkan kaisar pertempuran tingkat ke-10. Apakah ada hal-hal seperti itu? Xiaoyu mengerutkan kening. Ya, seperti orang-orang di matahari terbenam, meskipun darah dunia iblis neraka telah diilhami, jika darah ras yang kuat dari ras yang sama diberikan kepada mereka, itu adalah darah murni, dan mereka memiliki pengekangan bawaan. Kata naga emas, jadi stimulasi garis keturunan tidak selalu merupakan hal yang baik. Ini membuat Xiaoyu ragu-ragu. Xiaoyu mengerang, apakah kamu memiliki garis keturunan yang kuat di tanganmu? Menurutmu aku ini apa? Naga emas tidak menjawab. Naga, Xiaoyu keluar dengan santai, dan kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada naga ilahi emas. Tubuhnya menyerupai tubuh ular, bukan keluarga naga seperti gajah. Ini adalah tipe tubuh khusus di luar kaisar naga. Apakah maksudmu garis keturunanmu? Naga emas, aku adalah Raja Naga. Batuk, Xiaoyu hampir tercekik oleh air liurnya. Kaisar Dewa Naga, keberadaan paling agung dari klan naga, level klan naga adalah klan naga biasa, elit naga, tetua klan naga, raja naga, naga suci, kaisar naga, dewa naga, raja dewa naga, dan akhirnya kaisar dewa naga yang mengerikan. Raja dewa naga sudah berada pada level yang sama dengan Phoenix berwarna-warni. Begitu kaisar dewa naga tercapai, itu akan menjadi kehormatan Phoenix berwarna-warni setelah Phoenix berwarna-warni maju.
Apakah kamu bercanda? Mata Xiaoyu membelalak. Menurut karakteristik leluhur naga dan phoenix, para dewa naga dan phoenix jahat adalah kaisar pertempuran tingkat ke-10 yang alami. Begitu mereka mencapai titik phoenix berwarna-warni dan dewa naga, adalah mungkin untuk melewati keberadaan kaisar perang tingkat ke-10. Meskipun ada mitos dan legenda, ada juga dewa naga di atas raja dewa naga, tetapi itu hanya mitologi. Jika benar, apakah itu berarti keberadaan yang lebih mengerikan? Naga emas perlahan berkata, apakah menurutmu aku berbohong padamu? Melihat ekspresi serius Shenlong emas, Xiaoyu membeku. Ini tampaknya benar. Xiaoyu memilah-milah ide. Dia memandang naga emas, dengan banyak pertanyaan. Di dalam hatinya, yang paling penting adalah hubungan antara pembentukannya dan keempat sisik naga. Apakah kamu lahir dari sisik naga, atau ada alasan lain? Kata Xiaoyu, sisik naga adalah momen ketika Kaisar Naga berubah menjadi Dewa Naga lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Meskipun sisiknya jatuh, meskipun sangat maju, Dewa Naga dan Kaisar Dewa Naga sama sekali bukan konsep, dan celahnya terlalu besar. Naga emas, aku lahir dari sisik naga. Bagaimana mengatakannya, kata Xiaoyu. Kamu tidak tahu bahwa 9 monumen suci yang dibuat oleh Kaisar kuno secara khusus diubah dan diubah untukku. Naga emas berkata dengan pelan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ingatan yang jauh. Mendengarkan apa yang dikatakannya, Xiaoyu samar-samar tahu bahwa setelah mendapatkan kekuatan jiwa agung dari Earl of Heaven, naga emas ini telah membuka banyak ingatan turun-temurun. Mungkin tidak ada konten terpenting yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno, tetapi pasti ada banyak kenangan yang terkait dengannya. Xiaoyu tidak memiliki soket, dan terus mendengarkannya. Setelah waktu yang lama, naga Dewa Emas berkata lagi, pemurnian 9 monumen suci tidak memerlukan sisik naga sama sekali. Kaisar kuno secara khusus menambahkan sisik naga, dan juga membutuhkan sisik dengan tingkat Dewa Naga terendah untuk dapat memurnikan. Tujuan pembuatan 9 monumen suci adalah untuk menggunakan sisik naga ini untuk menyerap kembali jiwaku yang tersebar di langit dan bumi dan memadatkannya ke dalam tubuh jiwa. Hanya aku yang bisa menyelesaikan misinya. Misi apa? Xiaoyu berkata tanpa berpikir. Mendengarkan makna ini, jelas bahwa naga emas memiliki asal-usul yang luar biasa, dan hanya itu yang dapat memenuhi misinya, yang menunjukkan bahwa misinya jelas tidak biasa. Naga emas, kecuali aku mendapatkan kekuatan jiwa letnan, jika tidak, akan sulit bagiku untuk menghidupkan memori yang diwariskan, karena begitu kekuatanku tidak cukup, aktivasi paksa pasti akan menyebabkan penglihatan langit dan bumi. Menurut pengetahuanku saat ini, aku takut bahwa kekuatan khusus akan muncul sebagai akibat dari itu. Akan lebih mustahil untuk menyelesaikan misi. Apa misi spesifiknya? Aku tidak tahu. Satu hal yang dapat kusimpulkan adalah bahwa harus ada hubungan yang besar antara hidup dan mati, karena pada saat kematianku, tubuhku telah meninggalkan sumpah. Hanya ketika itu tentang hidup dan mati di alam manusia, adalah mungkin untuk keluar dari ketiadaan dan menyatukan kembali tubuh jiwa. Untuk memperkuat Kaisar Suci kuno 10 kali lipat, sulit bagiku untuk menyatukan kembali jiwaku. Petik 2. Ini tampaknya tidak ada apa-apanya, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan sesuatu yang halus, yaitu, waktu keberadaan naga emas, yang lebih awal dari Kaisar kuno. Naga emas yang masih hidup 10 kali lebih kuat dari Kaisar kuno. Ini membuat Xiaoyu agak kusut. Menurut naga emas, ia merasa bahwa misi ini tampaknya ditujukan pada konspirasi besar para dewa. Namun, konspirasi para dewa dimulai 100.000 tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk menandingi Kaisar kuno. Apakah Anda berpikir, apakah misi saya, tindakan Kaisar kuno, terkait dengan konspirasi para dewa? Kata naga emas. Xiaoyu mengangguk dan tidak menyangkalnya. Saya tidak memiliki ingatan warisan yang lengkap, tetapi saya dapat menyimpulkan bahwa konspirasi alam dewa seharusnya tidak dimulai 100.000 tahun yang lalu, tetapi seharusnya lebih awal dari zaman Kaisar kuno. Naga emas berkata, misiku adalah konspirasi melawan alam dewa, atau bukan hanya konspirasi alam dewa, tetapi konspirasi ini dihancurkan oleh Kaisar kuno, diganggu secara paksa selama hampir 1 juta tahun, dan tidak dibuka kembali oleh dewa sampai 100.000 tahun yang lalu. Dunia, jika ada 1 juta tahun gangguan di tengah-tengah, itu akan menjadi penjelasan. Kata Xiaoyu, bagaimanapun, Kaisar kuno adalah eksistensi yang luar biasa. Itu hanya eksistensi yang sangat mengerikan yang dapat dipastikan melampaui Kaisar Perang peringkat ke-10.
Kekuatannya, ditambah dengan keluarga roh suci pertama di dunia saat itu, benar-benar menghancurkan konspirasi besar para dewa. Adalah normal juga bahwa tidak mengherankan untuk menghancurkan titik kunci dan mengganggunya selama jutaan tahun. Naga emas berkata, aku ingin tahu masa laluku sekarang, apa identitasku? Apakah kamu hanya tahu bahwa kamu adalah Raja Naga? Xiaoyu bertanya, ya, ketika aku mendapatkan semua kekuatan jiwa dari guru surgawi, aku membuka hampir setengah dari ingatan warisannya, dan beberapa di antaranya adalah tentangku. Naga emas berkata, aku seharusnya ada di era di mana hanya ada satu dunia, dan kemudian memperluas alam dewa dan iblis, dan kemudian berdasarkan 3 alam, memperluas alam dunia. Ini semua yang telah aku alami secara pribadi, dan kenangan lainnya, belum aku peroleh. Xiaoyu terdiam beberapa saat. Dia memikirkan naga emas ilahi untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak berpikir bahwa waktu yang begitu lama, dapat digambarkan sebagai di luar jangkauan. Seberapa jauh dari zaman alam sekarang tidak diketahui, dan alam 3 alam hidup berdampingan sebelum alam-alam. Alam-alam tidak dapat menampung terlalu banyak orang kuat sebelum membuka alam ilahi. Alam iblis neraka, kemudian menyebar dari alam manusia, dan akhirnya kembali ke era 3 alam sekarang, dapat dikatakan sebagai reinkarnasi. Dan Xiaoyu juga menyadari bahwa konspirasi alam ilahi seharusnya tidak diciptakan oleh para dewa 100.000 tahun yang lalu. Mereka baru saja memiliki konspirasi untuk melanjutkan konspirasi 1 juta tahun yang lalu dan melanjutkannya. Berapa umur Kaisar kuno? Seberapa kuat Roh Kudus? Banyak alam hidup berdampingan, dan berapa banyak dari mereka yang mendukung Roh Kudus. Ini hanya mengganggu konspirasi dan gagal menghancurkan konspirasi sepenuhnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya konspirasi itu. Konspirasi seperti itu terus berlanjut, saya khawatir nasib dunia manusia bahkan lebih sulit, lebih dari 1000 kali lebih sulit daripada 100.000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu. Ini membutuhkan kerja keras dan peningkatan kekuatan yang lebih menyeluruh, belum lagi menyelamatkan dunia manusia. Setidaknya untuk memastikan keselamatan kerabat dan teman Anda, maka Anda harus memiliki kekuatan absolut. Sekarang waktunya mendesak, perlu untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Darah Kaisar Dewa Naga, pikirkan tentang seberapa besar kekuatan Kaisar Dewa Naga melampaui Kaisar Suci kuno, yang jelas akan sangat membantunya, terutama Naga Dewa Emas tidak memiliki upaya pada dirinya sendiri. Dengan keberadaannya saat ini, jika itu merugikan dirinya sendiri, lakukan saja. Tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mendapatkan darah Kaisar Dewa Nagaku, meskipun aku akan memiliki sedikit pengekangan untukmu di tahap awal, itu hanya sebelum Kaisar Perang tingkat ke-10. Ketika kamu melangkah ke Kaisar Perang tingkat ke-10, aku tepat untukmu. Tidak ada pengekangan. Naga emas berkata di sini, ekspresinya menjadi redup, aku akan mati setelah menyelesaikan misi, tidak mungkin merugikanmu, dan aku memberimu darah karena aku ingin dengan bantuanmu. Aku akan meneruskan darahku ke naga kontemporer. Berbicara tentang ini, ada sedikit kemarahan di wajahnya yang panjang. Naga yang dulunya naga, yang disandingkan dengan ras manusia, sekarang pengecut, tetapi sekarang mereka sangat lemah. Sejauh yang aku tidak tahu, biarkan jiwaku bangun, bagaimana mungkin aku tidak melakukan sesuatu untuk kebangkitan naga? Petik 2, Xiaoyu berkata, seberapa kuat keluarga naga? Naga emas berkata dengan tenang, di bawah Kaisar Dewa Naga, ada 10 Raja Dewa Naga, di bawah setiap Raja Dewa Naga ada 10 Dewa Naga, dan setiap bawahan Dewa Naga adalah Kaisar Naga. Mesum, panggil Xiaoyu. Hah, kalau kamu tidak punya kekuatan, bagaimana mungkin kamu bisa memenuhi syarat untuk supremasi alam tertinggi dan berjalan beriringan dengan umat manusia, bahkan jika kamu bisa terlahir kembali dalam api, reinkarnasi ke-10, dengan seekor burung phoenix yang dapat meningkatkan kekuatannya jauh lebih besar daripada keberadaan lainnya yang tunduk. Pada saat itu, tampaknya kembali ke zaman Kaisar Dewa Naga. Dengan tanganmu, wariskan darahku ke ras naga kontemporer. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai ketinggian ras naga sebelumnya, mereka setidaknya dapat membentuk Raja Dewa Naga dan sejumlah besar naga. Dewa masih bisa melakukannya, dan itu akan membantu masa depanmu. Bergantung pada hubunganmu dengan para naga, terutama orang yang memiliki sumber naga suci dari Ruyan, adalah orang yang memiliki takdir besar dengan para nagaku. Aku percaya padamu, tidak akan mengecewakanku, aku tentu tidak akan ragu. Naga-naga itu kuat, jadi jika kota suci itu kuat, bagaimana mungkin Xiaoyu bisa bingung,
tapi aku masih punya masalah. Karena kau bisa memberiku garis keturunan, mengapa tidak memberikannya langsung ke Tyrannosaurus Rex? Jika kau mengirimnya langsung, mereka akan dirasakan oleh naga jahat itu sejak awal, dan bahkan mungkin dirasakan oleh orang-orang di alam dewa, sehingga mereka tahu bahwa aku ada, mereka mungkin datang untuk membunuhku. Begitu aku gagal menyelesaikan misi terbunuh, untuk menghentikan konspirasi mereka, aku khawatir itu seperti kau telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Kata naga emas. Dari perspektif persiapan bertahun-tahun di alam dewa, kita tahu bahwa butuh waktu untuk mempersiapkan konspirasi besar ini agar terangkat. Alam dewa masih bisa dirasakan. Bukankah saluran antara alam dewa dan alam manusia sepenuhnya tertutup? Xiaoyu bertanya-tanya, bisakah itu dibuka kembali setelah melewati kaisar pertempuran tingkat ke-10? Naga emas, sepertinya mustahil untuk melewatinya, kaisar kuno memang tidak sederhana. Segel yang dipasangnya bersifat permanen. Bahkan jika aku kembali ke puncak, aku mungkin tidak dapat membukanya. Segel dan kekuatan dunia manusia saling terhubung. Kekuatan dunia, tahukah kau apa itu? Itu adalah kekuatan fundamental dari keberadaan dunia. Seperti apa sumber kekuatannya? Sebenarnya, sedikit dari kulit kekuatan dunia. Berbicara tentang itu, ia berhenti sejenak, melanjutkan, dunia manusia dan dunia roh sulit untuk membuka saluran, tetapi tidak berarti bahwa dunia lain dan saluran dunia manusia tidak dapat dibuka lagi. Jangan lupa, tetapi begitu perbatasan Wan hidup berdampingan, meskipun yang lain telah terikat Wan itu hancur, belum lagi menghilang sepenuhnya, masih ada beberapa dunia yang rusak. Jika masuk ke sana, maka buka salurannya. Bisa, bagaimanapun juga, industri Wan layak disebut tiga alam. Semua dunia ada, didasarkan pada dunia manusia sebagai basis perluasan keluar. Petik 2. Lewati dunia rusak lainnya, lalu hubungi dunia manusia. Untuk membuka saluran baru, datanglah ke dunia manusia. Itu bisa dilakukan. Xie bangga Yurot. Ini sangat sulit, namun, lintas batas mudah. Tetapi untuk memasuki dunia rusak, ada risiko dipindahkan ke inner sense, dan di dunia rusak, mencari kontak, membuka saluran baru, itu juga sangat sulit. Tetapi saluran itu disegel dari dunia roh dan sekarang memiliki waktu 50.000 tahun, cukup. Naga emas berkata. Xiaoyu terkejut dan berkata, maksudmu, mungkinkah alam dewa akan datang ke alam manusia lagi dalam waktu dekat? Naga emas, begitu mereka datang. Mungkin saat dunia manusia dihancurkan. Dunia roh datang lagi. Xiaoyu yang sombong benar-benar menyadari bahayanya, karena dia mendapat jawaban yang akurat dari mulut Dewa Protoss yang bertarung, yaitu, sekali ember plot yang merupakan kekuatan Dewa Protoss yang bertarung di dunia roh telah melintasi wilayah kekaisaran perang 10 kelompok, mencapai proporsi yang luar biasa, jadi sekali lagi datang ke dunia roh, saya khawatir itu benar-benar awal dari kehancuran dunia manusia. Jangan katakan siapa dunia roh yang perkasa tak terkalahkan sejauh yang mengerikan, selama bertahun-tahun ini saja, tangan perkasa budaya, lalu, untuk memunculkan perang kekaisaran nomor 10 kelompok itu. Jadi dunia roh datang, hampir pasti akan menghancurkan dunia manusia. Kecuali dunia manusia memiliki kehadiran yang sama kuatnya merasakan kesulitan yang mereka hadapi, untuk menjadi lebih efisien berlatih, terobosan awal, melepaskan diri. Sepertinya kamu pernah mengatakan sebelumnya, takut akan penemuan urat naga. Xiaoyu yang sombong suai-suai itu, buat dirimu sadar, dan sekarang dia, bahkan dunia roh datang, tidak dapat menahan, atau berlatih dengan jujur, tidak berbicara dengan hati yang baik. Naga emas mendesah, urat nadi naga, juga dikenal sebagai kutukan naga, kebencian naga, naga kematian, pembentukan mereka, tetapi juga memiliki bentuk kontak dan komunitas Wan. Naga adalah denyut nadi yang kuat hingga batasnya, oleh semua ras Warcraft bermusuhan, tetapi tidak mungkin, kita bergabung bersama untuk sejumlah ras naga yang lemah dikutuk, dan itu adalah kumpulan kebencian, kematian dari udara, ini menciptakan denyut nadi naga. Setiap kali denyut nadi naga, naga yang lahir memiliki kekuatan gigitan, yang disebut kekuatan gigitan naga, naga ditelan, meningkatkan kekuatan mereka, jadi setelah beberapa generasi berevolusi, naga dengan nadi naga menjadi saingan begitu mereka merasakan darahku diturunkan, terikat putus asa bergegas untuk menelan, begitu mereka berhasil, nadi naga akan menjadi ancaman bagi keberadaan naga. Anda harus tahu, dapat mengancam naga, itu berarti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia manusia. Petik 2. Setelah mengatakan itu, nadi naga seperti musuh alami naga,
mereka harus membasmi pekerjaan yang Anda inginkan. Xie bangga Yu Chen Seng berkata, jika nadi naga tumbuh, ancamannya benar-benar terlalu banyak. Tepat sebelum Qilin memberitahu Anda di mana pembuluh darah naga jahat itu berada, sebaiknya Anda mendesak esensi perang dan memusnahkan mereka, kata naga emas. Naga harus membasmi denyut nadi, krim tubuh dapat digunakan untuk pertempuran di celah neraka iblis. Xiao Yu tiba-tiba berhenti, matanya terbuka lebar, menatap naga emas, dengan marah, Anda memata-matai saya. Dia berbicara dengan Qilin, Anda tidak dapat membangunkan naga emas. Itu benar-benar tahu, itu jelas mengintip. Ini membuat Xiao Yu sangat tidak nyaman, meskipun orang ini suka memata-matai orang lain melalui komunikasi hati telinga dan jebakan bumi, tetapi dia tidak tahan orang lain menargetkannya. Bagaimana mungkin aku tidak punya waktu untuk memata-mataimu? Aku ingin mencerna semua kekuatan jiwa Letnan. Aku juga perlu menemukan jiwa-jiwa lain yang mungkin. Aku tidak punya waktu untuk memata-mataimu. Aku tahu itu karena ada beberapa hal yang berhubungan dengan fundamentalku. Denyut nadi naga adalah ancaman bagi keberadaan ras naga, jadi begitu kamu melewati denyut nadi naga di pikiranmu, aku secara alami akan bangun. Naga Dewa Emas menjelaskan. Xiao Yu berkata, tidak ada yang baik untuk dimata-matai. Sekarang, aku bisa menyuntikkan darah Kaisar Dewa Naga ke dalam darahku, aku ingin mempercepat kultivasi. Jalan Dewa Naga Emas, sederhana saja, kau akan menjadi penguasa Kaisar Naga, dan Kaisar Naga adalah yang paling berharap untuk melampaui dirinya sendiri dan mencapai alam Dewa Naga, jadi menyatu dengan darah Kaisar Dewa Naga bukanlah apa-apa bagimu. Kesulitan, sekarang aku akan membantumu mendapatkan garis darah pertama Kaisar Dewa Naga, dan kemudian susunan mantra Raja Dewa Bermata 3 akan menggerahkan. Setelah mendapatkan garis darah, ia mungkin akan mengalami sedikit pengekangan. Hal ini membuat Xiao Yu masih merasa sedikit canggung, untungnya, ia dapat merasakan bahwa naga emas tidak jahat, dan ia akhirnya setuju. Keempat sisik naga juga terbang keluar di bawah kendali naga emas. Xiao Yu, sesuai dengan instruksi naga emas, menyingkirkan pikiran yang mengganggu, menyatukan roh dan roh, menyatu dengan surga dan bumi, dan benar-benar mencapai momen jiwa yang paling murni. Dengan cara ini, darahnya akan dilepaskan, dan ia akan memiliki kesempatan untuk mengakomodasi darah luar. 4 sisik naga saling tumpang tindih, berubah menjadi sisik naga seukuran kepalan tangan bayi, dengan cahaya keemasan samar beriak di atasnya. Naga emas ilahi itu berteriak, tubuhnya terpelintir, menyebabkan gelombang kekuatan jiwa yang kuat, dan kemudian tubuh naga emas ilahi itu menjadi lebih nyata. Begitu dia memutar kepalanya, dia menggali sisik naga itu, dan saat dia bergabung, sisik naga itu tidak membesar, tetapi cahaya keemasannya lebih baik. Akhirnya, naga emas terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Dari luar tampak permukaan roket interfax muncul sosok naga emas. Xiao Yu menemukan bahwa 4 cahaya dan bayangan hitam yang muncul di sisik naga itu persis 4 simbol digital. Mereka tampaknya berubah menjadi simbol kutukan dan mulai menarik vitalitas langit dan bumi. Ketika mencapai tingkat tertentu, vitalitas langit dan bumi ini dipadatkan menjadi cuaca vitalitas Lingzu, muncul dalam bayangan panjang itu. Raungan, naga-naga itu segera datang, bayangan panjang yang kuat itu menggulung, lalu interfax meledak dengan cahaya keemasan yang terang, cahaya keemasan itu juga menyatu menuju kekuatan Lingzu yang telah lewat, dan semuanya menyatu, lalu bayangan naga itu juga mengebor, tersebar lagi menjadi 4 interfax. Yu Xie yang bangga menjatuhkannya di telapak tangannya. Sosok naga emas di dalam vitalitas anak muda itu sangat jelas, seolah-olah setiap serpihan dapat terlihat dengan jelas. Raungan, naga emas itu menjerit lagi, dan manik-manik roh vital itu dengan cepat muncul lapisan merah darah, lalu cahaya berdarah melesat keluar dan langsung masuk ke jantung Xiao Yu. Xiao Yu merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah disuntikkan ke dalam tubuhnya. Jenderal, kekuatan seperti sutra berwarna darah mengalir dari jantung ke pembuluh darah, menyebar dengan cepat, dan akhirnya menutupi semua tempat di mana darah Xiao Yu mengalir. Kemudian naga emas itu mengucapkan mantra. Mantra yang tersentak-sentak itu, dengan suasana kuno dan luas, Xiao Yu, yang ada di sana, merasa seperti melihat Kaisar Dewa Naga di puncaknya. Seiring dengan berjalannya mantra, benang sutra merah menyatu dengan pembuluh darah Xiao Yu. Xiao Yu memiliki perasaan yang berbeda, seolah-olah seluruh orang telah menjadi sangat halus, dan hubungan dengan vitalitas langit dan bumi bahkan lebih dekat. Misalnya,
Jika Xiaoyu dan vitalitas langit dan bumi telah terhubung, itu masih membutuhkan proses komunikasi, tetapi betapa berbedanya sekarang, seolah-olah vitalitas dunia adalah tangan dan kakinya, mematuhi perintahnya sesuka hati, perbedaannya adalah bahwa kecepatan kultivasinya akan lebih ditingkatkan. Pembuluh darah menyatu, Xiaoyu menjadi sangat halus, seolah-olah semua kotoran telah menghilang, sama seperti dia tidak dapat terbang sebelum tingkat kaisar, dan sangat dekat dengan bumi. Ketika dia mencapai tingkat kaisar, dia dapat terbang dengan bebas, dan perubahannya sangat jelas. Terputus. Ketika pembuluh darah menyatu, manik-manik roh vital menghilang, dan naga emas muncul lagi. Berhasil. Kaisar Dewa Naga tersenyum tipis, garis keturunan sipilmu merupakan daya tarik bagi garis keturunan yang kuat, dan garis keturunan yang kuat dapat dimasukkan ke dalamnya. Sekarang kamu mendesak semangat juang. Xiaoyu segera memobilisasi semangat perang. Saat perang mengalir, Xiaoyu merasakan formasi Long Wei yang kuat, seolah-olah dia telah menjadi Raja Naga. Dengan garis keturunan pertamaku, kamu adalah setengah Kaisar Dewa Naga, dengan kemampuan Kaisar Dewa Naga untuk mengendalikan semua ras naga. Setelah ras naga berada di depanmu, jika kamu melakukan sesuatu padamu, efektivitas tempur tidak akan menjadi 50%. Kata Golden Shenlong, "Hei, ada beberapa naga yang berkhianat dan bergabung dengan kekuatan lain. Pada saat itu, kita harus mengajari mereka dengan baik." Xiaoyu tertawa, sekarang kita bisa menginspirasi garis keturunan Kaisar Dewa Naga. Naga emas mengangguk, kemudian Xiaoyu merasakan pembuluh darah mendidih lagi, dan garis darah yang mengalir ke dalam darah bergetar seolah-olah terstimulasi, seperti seekor naga, meringkuk dalam darah Xiaoyu. Dengan inspirasi kekuatan mantra, naga yang tidak aktif ini perlahan-lahan terbangun, memancarkan gelombang energi dengan cita rasa unik dari keluarga naga. Naga emas menatap matanya dan mengangguk dengan puas. Mendapatkan darah dan merangsang kekuatan darah sangat membantu dalam mengubah kebugaran fisik seseorang. Xiaoyu telah mempraktikkan latihan fisik Kaisar Suci dan mencapai titik menjaga tubuh suci. Kali ini, tubuhnya telah ditempa lagi. Perubahan halus mulai terjadi. Setelah awalnya mencapai ekaristi pelindung, organ dalam Xiaoyu dan keenam organ tampaknya berubah menjadi lonceng emas, dengan kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Bahkan seorang master biasa dengan pukulan penuh tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada organ internalnya yang paling rentan. Dengan stimulasi garis darah itu, Xiaoyu menemukan bahwa organ internal lonceng emas mulai berubah secara diam-diam, seolah-olah seekor naga ilahi emas muncul di atasnya, terjerat di dalamnya, yang selanjutnya meningkatkan pertahanan. Ada perubahan di dalam, tetapi bagaimana dengan bagian luar? Xiaoyu memikirkan hal ini, dia mendesak untuk menjaga ekaristi. Tubuh lonceng emas keemasan yang terang, dua perisai pelindung menari, ada dua sosok Warcraft di atasnya, jiwa binatang ilahi menggeram, binatang guntur gila berdiri dengan bangga, gambarnya jelas, dan itu sangat nyata, bahkan mereka-mereka semua tampak terpengaruh, seolah-olah terbangun. Raungan, dalam suara naga, lonceng emas keemasan pucat muncul sosok naga yang samar, dan kemudian menghilang tanpa jejak, dan permukaan kedua perisai pelindung muncul cahaya naga, hanya mengelilingi perisai pelindung. Tepinya melingkar, dan akhirnya berubah menjadi pola emas, menutupinya, membuat perisai itu lebih indah. Namun, Xiaoyu tahu bahwa baik perisai pertahanan maupun pertahanan emas angkatan laut telah meningkat pesat. Ketika kekuatan mantra menghilang, darah tidak lagi mendidih. Darah akan sepenuhnya terinspirasi. Bangga Yuxie acara tangan dan kaki, bersemangat, benar-benar berubah, perubahan hampir sulit aspek eksternal lihatlah keluar. Ya, saya ingat bahwa setelah darah iblis seperti asteris menjadi bersemangat, politeisme orang-orang matahari terbenam dapat menjadi asteris iblis berubah, membentuk darah mereka sendiri dalam penampilan khusus anak asteris ras iblis, yang pada gilirannya membuat serangan dan pertahanan telah meningkat sesuai. Setelah darah saya bersemangat, bukankah itu juga memiliki kemampuan untuk melakukannya? Jika transformasi khusus dapat dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tempur, itu tentu saja merupakan hal yang baik. Hanya memikirkan kemungkinan transformasi menjadi klan naga akan membuat Xiaoyu sedikit canggung. Secara umum, meningkatkan kekuatan tempur lebih baik daripada penampilan. Naga emas memandang Xiaoyu dengan aneh, dan berkata, tidak dapat berubah. Tidak masalah. Xiaoyu mengangkat bahu, tidak terlalu khawatir.
Premis transformasi adalah bahwa darah kekuatan manusia dirangsang. Kedua, kekuatan orang yang kuat ini berbeda dari orang biasa. Misalnya, ras di dunia dewa secara inheren kuat dalam pertahanan. Bahkan jika Anda memiliki darah alam dewa, itu tidak dapat diubah, kecuali orang biasa memiliki darah keluarga malaikat dan mungkin memiliki kemampuan untuk memiliki sayap. Naga Dewa Emas menjelaskan, itu saja, Xiaoyu mengerti itu. Jadi dia mengusulkan untuk bergerak maju dan melihat seluruh Senjun Cave Mansion untuk melihat apa yang dapat ditemukan di sini, terutama mencari jejak Perkins dan yang lainnya. Dengan kemampuan Golden Dragon untuk menargetkan mantra, Xiaoyu tidak lagi khawatir tentang bahaya di sini. Lagi pula, di rumah gua kuno, kekuatan pelindung adalah kekuatan mantra, dan tidak mungkin meninggalkan kekuatan tempur apapun. Mereka berada di tempat yang didedikasikan untuk merangsang darah. Menyeberangi saluran, dua saluran terlihat. Salah satu lorong telah runtuh. Tampaknya keruntuhan telah lama terjadi, dan formasi mantra di atas juga telah hancur. Xiaoyu melakukan pengorbanan tanah dan melihatnya. Itu adalah seluruh lorong, termasuk keruntuhan total area belakang, dan formasi mantra hancur total, yang tidak berguna. Mereka berjalan ke lorong tak terbatas lainnya. Saluran ini juga dikelilingi oleh simbol mantra. Tidak seperti formasi mantra yang terinspirasi garis keturunan sebelumnya, yang ini tampaknya telah rusak sampai batas tertentu, karena simbol mantra hanya memiliki beberapa kilatan cahaya yang tersebar. Dalam operasi sendiri, sebagian besar dari mereka sudah redup, dan beberapa bahkan rusak. Formasi mantra macam apa ini? Xiaoyu bertanya dengan santai. Naga emas, itu seharusnya adalah formasi mantra yang memiliki efek khusus pada kekuatan mental. Yah, tampaknya memiliki dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mencairkan kekuatan mental, yang kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan kekuatan spiritual. Adakah yang memiliki kekuatan mental? Xiaoyu benar-benar mengagumi biksu dewa bermata tiga, meskipun dia adalah musuh, tetapi pencapaian pria ini dalam kutukan benar-benar menakjubkan dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan mentalnya cair, dan dia masih dalam tahap lanjut. Xiaoyu berkata, dengan kemampuan mantramu, bisakah Anda mengembalikan susunan ini? Jika dia bisa meningkatkan semangat pencairan di awal, itu tidak akan sebanding dengan bantuan Xiaoyu. Jika aku bisa memulihkan semua ingatanku, dan ketika kondisiku mencapai puncaknya, mungkin aku bisa mundur ke sini selama beberapa tahun untuk memulihkan formasi mantra ini. Jalan Naga Emas. Tidak, kan? Xiaoyu berkata dengan heran. Untuk memulihkan semua ingatan yang diwarisi, itu harus dikembalikan ke kondisi puncaknya. Butuh beberapa tahun. Ini terlalu tinggi untuk melihat kemampuan dewa bermata tiga. Aku mendengarkan naga dewa emas dengan acuh tak acuh berkata, pada masaku, mantra baru saja dimulai, bahkan jika aku telah menyerap ingatan dari jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit dan bumi, dibandingkan dengan dewa bermata tiga, masih ada celah yang sangat besar. Ia berhenti sejenak, memeriksa seluruh formasi mantra, memejamkan matanya, dan tetap diam selama 3 menit penuh sebelum berkata lagi, mungkin aku bisa mencobanya, dan menekankan penggunaan formasi mantra ini. Sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan bertahan. Petik 2. Xiaoyu bersukacita, bahkan semenit pun. Menurut kondisi normal kekuatan mental cairnya, bahkan jika dia penuh dengan pikiran dan mempercepat kemajuannya, masih butuh beberapa tahun untuk mengetahui cara melakukannya. Dia bahkan mungkin mencapai tingkat kaisar ke-10 untuk memainkan perannya. Jika dibantu oleh formasi mantra, itu setidaknya bisa memakan waktu yang cukup lama. Jika tidak, bisakah dewa bermata tiga menciptakan formasi mantra ini? Karena itu bisa ditinggalkan di gua oleh dewa bermata tiga, sebagai akar kebangkitan Scotch, itu pasti memiliki efek yang luar biasa. Bagaimanapun, dewa bermata tiga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan kutukan. Ada ratusan spesies, dan hanya sedikit dari mereka yang tersisa, tentu saja yang paling indah. Tubuh mengambang naga emas mulai membesar. Dalam sekejap mata, tubuh naga dari naga ilahi emas menutupi seluruh saluran, dan tubuhnya bersentuhan erat dengan semua simbol mantra di dinding. Sentuhan kecemerlangan emas terpancar dari naga emas. Cahaya keemasan bersinar, menembus simbol-simbol mantra itu. Itu sudah samar, dan simbol mantra yang tidak dapat dioperasikan berjalan satu demi satu, mekar lagi, dan melepaskan jejak energi. Bas, ketika semua simbol mantra menjadi cerah,
Simbol mantra yang rusak dan hancur itu juga bergetar dengan bantuan naga emas, dan mulai menebus diri mereka sendiri. Segera setelah itu, gelombang kekuatan mental datang. Raungan, naga emas itu menggeram pelan. Raungan ini juga dilengkapi dengan fluktuasi kekuatan mental yang sangat kuat, seperti gelombang suara, dengan sedikit fluktuasi, menyatu dengan dunia spiritual Xiaoyu, dia hanya mengguncang kekuatan mental cair dalam tahap lanjutan. Memperkenalkan kekuatan formasi mantra ke dalam tubuh, dan kemudian naga emas dikeluarkan, yang merangsang kekuatan mental cair Xiaoyu untuk mulai berubah. Dalam hal metamorfosis, kekuatan mental cair Xiaoyu jelas sangat kuat, seperti naga raksasa yang dibungkus oleh metamorfosis. Cara membuatnya bermetamorfosis dengan cepat adalah energi. Naga emas mengerang. Setiap naga yin mengguncang kekuatan mental cair Xiaoyu dengan lapisan gelombang energi yang tak terlihat. Selama 10 kali berturut-turut, cangkang keras kekuatan mental cair tampaknya dilonggarkan oleh guncangan, dan kekuatan tak terlihat berikutnya menembus ke dalamnya. Mencairkan kekuatan mental di dalam. Xiaoyu juga merasakan bahwa kekuatan mental pencairan mempercepat transformasi. Dia merasa seolah-olah dia memiliki motivasi. Ini berlangsung selama sekitar 5 menit, naga emas berhenti, tubuhnya yang besar menyusut, dan simbol mantra asli rusak lagi. Simbol mantra yang dulu redup juga rusak, dan simbol mantra cerah asli rusak. Meredup, seolah-olah naga emas telah membangkitkan kekuatan mereka secara berlebihan. Keadaan mental naga emas yang berkurang hingga 1 meter panjangnya cukup penuh. Formasi mantra ini sepenuhnya dihapuskan. Naga emas, Xiaoyu sudah bersiap untuk ini, dan bertanya, dengan kekuatanmu, dapatkah kau simpulkan berapa lama waktu yang dibutuhkan roh cairku untuk menyelesaikan transformasi? Jika sebelumnya, dibutuhkan sekitar 5 tahun bagi kekuatan mental cairmu untuk menyelesaikan kemajuannya sendiri. Namun, menurut pengamatanku, kecepatan kultivasimu sendiri telah ditingkatkan lebih lanjut, serta ruang kultivasi yang telah kulepaskan, ditambah satu petualangan kecil yang sporadis, bukan tidak mungkin untuk memengaruhi Kaisar Perang tingkat ke-10 dalam 3 atau 4 tahun. Dalam hal itu, roh cair akan ditemani oleh Kaisar Perang tingkat ke-10mu yang maju. Kata naga emas, ada juga petualangan besar dan kecil, seperti Wu Dongtian dan Zheng Batian. Mereka semua adalah petualangan besar. Satu petualangan sebanding dengan ribuan petualangan kecil Xiaoyu. Setidaknya sejauh ini, Xiaoyu tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Sekarang, kata Xiaoyu, mungkin kamu bisa mencapai Kaisar Pertempuran tingkat ke-9, kamu bisa membuatnya bertransformasi sepenuhnya. Kata naga emas, mata Xiaoyu tiba-tiba bersinar dan berteriak kegirangan, hebat. Jika Kaisar Perang tingkat 9 memiliki kekuatan mental Kaisar Perang tingkat 10, itu masih cair. Pada saat itu, dia pasti dapat menggunakan ranah Kaisar Perang tingkat 9 untuk membunuh Kaisar Perang tingkat 10 pertama kali. Bagaimanapun, kekuatan rohnya cair, yang beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan mental Kaisar Perang tingkat 10 biasa. Itu seperti perbedaan antara semangat juang dan semangat juang. Tanyakan semangat juang yang paling suci dan semangat juang yang paling suci. Siapa yang bisa menang? Tidak ada ketegangan sama sekali. Saya juga sangat produktif. Naga emas berkata dengan emosi. Saya pikir Anda mungkin menghabiskan kekuatan untuk memaksakan formasi mantra dengan paksa, tetapi saya pikir Anda penuh semangat dan penuh napas, yang tampaknya merupakan kebalikan dari apa yang saya simpulkan. Xiaoyu juga memperhatikan perubahan naga emas. Naga emas berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka formasi mantra ini jauh lebih mendalam daripada yang kupikirkan. Aku berkata sebelumnya bahwa aku bisa tercerahkan selama beberapa tahun. Aku khawatir aku tidak akan dapat memahaminya sepenuhnya selama lebih dari 1 dekade. Wushu berkata, formasi mantra ini juga memiliki kemampuan untuk memadatkan kekuatan jiwa. Xiaoyu menarik napas, mengumpulkan kekuatan jiwa lebih dari sekadar kekuatan. Setelah seseorang meninggal, jiwanya akan mati secara alami, tetapi bagaimana jika itu adalah kekuatan yang luar biasa? Belum lagi Kaisar Pertempuran tingkat ke-10, bahkan jika itu adalah Kaisar Pertempuran tingkat ke-9, setelah kematian, jiwanya tidak akan mati secara sewenang-wenang, dan akan selalu meninggalkan jejak jiwa yang tersisa. Jika dipadatkan dan disimpan melalui formasi mantra ini, apakah akan ada kesempatan untuk kebangkitan di masa depan? Aku mengerti.
Alasan mengapa Scotch dapat bertahan hidup dengan kekuatan penuh komandan tingkat ratu kuno di dunia manusia dan bertahan hidup dan menjadi semakin kuat. Metode formasi mantra ini pasti memiliki peran penting. Jalan Xiaoyu, seharusnya begitu. Naga emas mengangguk, menurutku seharusnya seperti ini. Setelah kematian raja tertinggi-tertinggi, mereka semua mengumpulkan hantu sebanyak mungkin, dan kemudian kembali ke tempat ini, seperti dalam formasi mantra ini. Mengembalikan sisa-sisa itu, dan kemudian membangkitkan mereka. Namun, jelas bahwa tempat ini pernah ditemukan. Seharusnya pasukan pertahanan Dongfu sangat menakutkan dan tidak dapat dihancurkan. Hancur, itu melihat ke depan. Ada juga banyak area yang runtuh di depan lorong. Tidak banyak tempat yang dilestarikan di seluruh Dongfu. Anda perlu menggunakan seni tanah untuk menemukan tempat berikutnya yang tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Ini sederhana. Xiaoyu tertawa, menghentakkan kaki, dan menghilang tanpa jejak. Begitu dia memasuki tempat ini, dia menunjukkan kenalannya, dan tidak pernah menemukan sosok Perkins dan yang lainnya. Ketika dia melihat tempat yang rusak dan amblas, dia tahu bahwa operasi gerabah akan berhasil. 7 atau 8 tempat digeledah secara berurutan, yang semuanya adalah formasi mantra sihir yang sangat kuat yang tidak dapat digunakan lagi. Baru pada ke-9 kalinya mereka memasuki tempat dengan formasi mantra yang sempurna. Di sini sangat luas, dalam jarak 1000 km, masih utuh, tampaknya memiliki kekuatan khusus untuk menjaganya, tetapi begitu mereka muncul dari tanah, bau darah yang kuat datang bau darah sangat kuat. Di ruang yang relatif tertutup ini, ada keinginan untuk muntah, dan pikiran pusing. Jika lebih lemah, bisa pingsan di tempat. Xiaoyu mencari bau darah, dan yang terlihat adalah tubuh horizontal. Beberapa mayat masih berdarah dengan darah. Darahnya semua panas, tampaknya baru saja mati. Xiaoyu mendekat dan melihat sekilas ciri-ciri umum mayat-mayat ini. Masing-masing dari mereka berlubang. Ini sepertinya bencana alam, Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya, dia mencapai peringkat ke-10 kaisar perang, dan ketika dia menunjukkan pemahamannya, dia hanya bisa melihat gambaran samar, termasuk penampilan beberapa orang yang mengikuti Perkins. Meskipun tidak jelas, dia juga bisa membedakannya. Ini adalah orang-orang yang mengikuti Perkins. Xiaoyu dapat menentukan identitas mereka. Hanya saja orang-orang ini benar-benar mati di sini, dan kematian itulah yang membawa alis ketiga mereka ke tempat mereka seharusnya membuka alis, yang membuat Xiaoyu semakin bingung. Selain kecelakaan, meskipun Xiaoyu tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini bersama Perkins, tetapi melihat jumlahnya, dia samar-samar merasa bahwa semua orang yang mengikuti Perkins mungkin telah terbunuh. Dia dengan cepat mencari tubuh Perkins. Melihat sekeliling, tetapi tanpa jejak Perkins, tampaknya dia tidak terbunuh. Apakah ada yang salah dengan formasi mantra ini? Xiaoyu bertanya. Naga emas juga melihat situasi formasi mantra, dan mengerang, seharusnya tidak ada masalah. Tempat ini seharusnya menjadi tempat terpenting dari formasi mantra yang ditinggalkan oleh para dewa bermata tiga. Oleh karena itu, tempat ini telah dijaga oleh kekuatan khusus. Gelombang getaran jiwa tidak menyebabkan kerusakan di sini, jadi 98.632 simbol mantra dalam formasi mantra itu masih utuh. Petik 2. Lalu bagaimana mereka bisa terbunuh? Xiaoyu memeriksa luka-luka mereka. Semuanya berlubang dengan alis dan meninggal. Tidak ada luka lain di seluruh tubuh, dan organ-organ dalamnya masih utuh. Formasi mantra ini seharusnya menjadi mantra mutasi ras, kata naga emas. Mutasi rasial secara alami adalah penggunaan asli dewa bermata tiga untuk mengubah keluarga menjadi ras, mencuci darah, dan memiliki kemampuan rasial. Ras dewa bermata tiga adalah dewa bermata tiga. Yang disebut Protoss bermata tiga secara alami memiliki mata ketiga, dan dapat memungkinkan keluarga untuk menyelesaikan transformasi menjadi ras. Ini telah menunjukkan bahwa mantra mutasi rasial ini telah diverifikasi, dan sama sekali tidak ada kesalahan. Jika tidak, tiga Raja Mata tidak dapat meninggalkannya sebagai ibu kota untuk kebangkitan Protoss bermata tiga di masa depan, tetapi Protoss bermata tiga kemudian dihancurkan, dan elemen-elemen yang tersisa serta ras-ras yang tersisa bersama-sama membentuk Scotch. Sekarang setelah diverifikasi, para master yang memiliki garis keturunan garis pertama dari Protoss bermata tiga ini harus dibuka. Maka mantra-mantra suku semacam ini pasti akan bekerja untuk mereka,
itu dapat membantu mereka membuka mata ketiga, sehingga mereka dapat dibunuh hari itu. Kekuatan tetua, tetapi mereka terbunuh. Apakah ada kemungkinan kesalahan dalam mantra suku semacam ini? Meskipun Xiaoyu tidak percaya bahwa akan ada kesalahan, dia menanyakannya dan ingin memverifikasinya. Prestasi naga emas dalam mantra jauh lebih rendah daripada para dewa bermata tiga, tetapi jika ada kesalahan, mereka masih dapat ditemukan, tetapi mereka tidak dapat diperbaiki. Seharusnya tidak ada masalah, kata naga emas, dan menjelaskan, kemampuanku dalam mantra jauh lebih buruk daripada dewa bermata tiga. Sebelumnya, aku mampu membuat formasi mantra. Kekuatan mental bekerja, karena aku terjaga. Selama periode 100.000 tahun, aku menyerap beberapa sisa yang hilang di langit dan bumi setiap hari, termasuk sisa-sisa garis pertama dewa bermata tiga. Isinya sangat kecil, yang merupakan kemampuan mata ketiganya. Hanya dengan satu pandangan, kamu dapat mengetahui apakah ada masalah dengan mantraku. Aku merasa tidak ada masalah, dan kupikir seharusnya tidak ada yang salah. Petik 2. Kamu juga mendapat garis sisa-sisa dewa bermata tiga. Xiaoyu berkata tiba-tiba. Naga emas tersenyum, ya, dewa bermata tiga dibunuh oleh Kaisar kuno 50.000 tahun yang lalu, dan jiwanya hancur, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk waktu yang lama, tetapi sebagian besar jiwanya tersebar. Menghilang, menyembunyikan Kaisar kuno, tetapi garis jiwanya tidak mati sama sekali, melekat pada monumen suci bencana, dan menunggu kebangkitan. Apakah garis jiwa ini dihancurkan oleh Anda dan Ye Chaofeng? Sebagai hasilnya, jejaknya yang sangat langka diserap oleh saya. Petik 2. Jadi, apakah kamu juga mendapatkan beberapa jiwa dari Ye Chaofeng? Kata Xiaoyu, benar. Maksudku adalah menyerap seluruh jiwa Ye Chaofeng. Prestasinya dalam keterampilan bertarung terlalu tinggi. Aku ingin mendapatkan semua keterampilan bertarung dan pemberontakannya, tetapi sayangnya dia sudah meninggal, tetapi hanya melalui beberapa misteri yang ditinggalkan oleh para malaikat. Hanya nyaris tidak dibangkitkan, sehingga sebagian besar jiwanya menguap, dan hanya jiwa yang merekam momen misteri pamungkas yang diperoleh olehku. Naga emas berkata di sini, dengan kagum, dari zaman kuno hingga sekarang, keterampilan bertarung yang telah kukuasai, terlepas dari di antara hal-hal lain, aku tidak pernah bisa memecahkan keterampilan bertarung tingkat lanjut, kecuali untuk keterampilan bertarung pemberontakan Fanghua Ultimate Instant, tetapi aku masih belum memiliki wawasan sama sekali, jadi ketika kamu menyentuh pemberontakan Fanghua Instant, aku segera membuatnya utuh. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Petik 2. Ternyata ketika Ye Chaofeng tumpang tindih dan terbelah dalam sisik naga, itu adalah misteri nyata dari Fanghua Instant yang diciptakan oleh Ye Chaofeng. Xiaoyu diam-diam bersukacita. Pada awalnya, dia menemukan bahwa dia telah menyadari aspek yang salah dari Fanghua Instant. Setelah menontonnya, tetap menyusunnya kembali. Dia tahu misteri Fanghua yang sebenarnya, yang harus diwujudkan dengan hidupnya sendiri, seolah-olah setiap orang adalah kehidupan, dan lintasan kehidupan ini sama sekali berbeda. Xiaoyu tidak dapat meniru karena Fanghua milik Ye Chaofeng itu seperti bentuk tetapi tidak seperti Tuhan. Hanya dengan menciptakan keindahan sesaat Anda sendiri, Anda dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya. Karena dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan formasi mantra mutasi rasial, mengapa mereka mati? Mengapa tidak ada tubuh Perkins? Xiaoyu tampak dingin. Dalam analisis terakhir, formasi mantra mutasi ras dimulai dengan mutasi jiwa, dan kemudian mata ketiga yang ditampilkan pada tubuh adalah manifestasi eksternal. Dewa bermata tiga adalah ahli kuno mantra jiwa yang langka di zaman kuno. Ada misteri yang mendalam pada formasi mantra mutasi ras ini, yaitu mampu membentuk mata dewa sejati. Kata naga emas. Xiaoyu mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Mata dewa yang sebenarnya. Naga emas menjelaskan, pupil mata ketiga yang dimiliki oleh Protoss bermata tiga biasa memiliki serangan tetapi tidak ada pertahanan, dan bantuan tetapi tidak ada kekuatan tempur. Ambil contoh sesepuh yang kamu bunuh, mata ketiganya sangat bagus dalam menyerang. Dia tidak memiliki kemampuan pertahanan dan dapat dengan mudah dibutakan. Dia memiliki kemampuan tambahan tertentu. Misalnya, ketika kamu membunuhnya, itu menyala seperti kembang api untuk meledakkan kemampuan pelaporan umum. Menurut pendapat kami, cahayanya hanya rusak, tetapi orang yang ingin dia sampaikan pesannya dapat melihat sosoknya dan mendengar teriakan minta tolongnya.
Bantuan seperti itu sangat sederhana dan tidak dapat meningkatkan semangat juangnya, juga tidak dapat meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung. Ingat kembali dengan saksama bahwa Xiao Yu dan Tiga Mata telah menghitung beberapa pertempuran, dan tampaknya itu persis seperti yang dikatakan Naga Emas. Meski begitu, teknik pupil sangat misterius, dan jauh lebih dalam daripada orang lain yang memiliki teknik pupil. Misalnya, teknik pupil iblis malam, jika memiliki kurang dari setengah fungsi, itu sudah diakui sebagai teknik pupil teratas. Sekarang, protos bermata tiga sebenarnya adalah yang paling umum. Mata dewa sejati membutuhkan garis keturunan protos bermata tiga yang lengkap, memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, dan kemudian menggunakan cara khusus untuk merangsang kemampuan mendalam dari formasi mantra mutasi ras ini, untuk memiliki peluang tertentu untuk mendapatkan mata dewa. Kata Naga Emas, lihatlah pembuluh darah mayat-mayat ini untuk mencari benang merah darah. Xiao Yu segera memeriksanya, tidak ada apa-apa. Benar sekali, garis keturunan yang kuat itu berada di luar imajinasi. Begitu seseorang meninggal, garis keturunan itu akan muncul, dan benang merah darah akan menyatu dengan darah mereka sendiri, dan itu akan berbeda. Karena tidak ada, itu berarti darah protos bermata tiga di tubuh mereka diambil paksa oleh susunan mantra ini. Kata Naga Emas, maksudmu Perkins, kata Xiao Yu. Menganggukkan kepalanya, Naga Emas berkata, itu dia, tidak akan pernah ada yang palsu. Hanya hubungannya dengan protos bermata tiga yang akan dapat mengetahui rahasia-rahasia ini. Jika tebakanku benar, dia memimpin orang-orang ini untuk datang, bukan untuk memerintahkan darah protos bermata tiga di tubuh mereka dirangsang. Istana Jundong sialan ini telah dihancurkan. Seberapa jauh formasi mantra yang dapat menginspirasi pembuluh darah dari sini? Aku takut dalam pengetahuan mereka bahwa mereka juga telah dihancurkan. Ya, jika tidak, orang-orang ini telah menginspirasi garis keturunan. Tujuan Perkins adalah untuk menarik garis keturunan mereka melalui formasi mantra mutasi ras ini, mengubah diri mereka menjadi garis keturunan protos bermata tiga yang lengkap, dan kemudian merampas jiwa mereka. Menurut demi dirinya sendiri, Perkins adalah puncak kaisar pertempuran tingkat kelima, tetapi dia dapat memiliki kekuatan jiwa puncak kaisar pertempuran tingkat ke-6, sehingga peluangnya untuk mendapatkan mata dewa akan meningkat pesat. Petik 2. Perkins yang tercela dan berbahaya sangat kejam terhadap orang-orangnya. Xiao Yu mengutuk, meskipun orang-orang ini memiliki tiga mata darah protos dan dapat diintegrasikan ke dalam Scotch selama ribuan tahun, mereka pasti memiliki yang sama dengan Perkins. Garis keturunannya sama dengan kerabat Perkins. Dia benar-benar menyerah. Menurutmu, berapa peluang keberhasilan Perkins? 10%, Naga Emas berkata tanpa ragu-ragu. Xiao Yu berkata, dia berhasil. Naga Emas, jika kamu tidak berhasil, kamu akan mati di sini. Jika kamu belum mati, itu pasti berhasil. Kamu memiliki kekuatan mata dewa. Jika kamu tidak dapat menemukan Perkins sesegera mungkin dan membunuhnya, dia akan menjadi kamu nanti. Dengan bantuan mata dewa, Perkins pasti akan mencapai kaisar pertempuran tingkat ke-10. Mencapai kaisar tingkat 10 tidaklah sesederhana itu. Ketika Perkins mampu memasuki ranah kaisar perang kuasi ketika darahnya disegel, ia telah menunjukkan bahwa ia mampu memengaruhi kaisar tingkat X. Itu berarti ia dapat mencapainya, itu jelas merupakan pengakuan mata dewa. Xiao Yu tahu bahwa Naga Emas memiliki sepotong informasi mata dewa, dan berkata, apakah kau tahu mata dewa dari protos bermata tiga? Apakah mata dewa ini memiliki begitu banyak fungsi? Aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa semua petualanganmu sebelumnya bertambah, dibandingkan dengan mata dewa Perkins, kata Naga Emas. Dilebih-lebihkan, kata Xiao Yu. Petualangan yang ia dapatkan tidaklah kecil. Meskipun petualangan terbesar, diperkirakan ada ratusan petualangan dengan level yang sama dengannya, tetapi masalahnya adalah ia memiliki banyak waktu. Ketika segel darah belum diangkat, petualangan seumur hidup rata-rata artinya 3 atau 4 kali. Ketika segel darah diangkat, keajaiban dunia manusia akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan jumlah petualangan orang yang relatif akan meningkat, sekitar 7 atau 8 kali lipat dalam seumur hidup. Untuk alasan pribadi Xiao Yu yang murni, petualangan itu jelas hanya peran orang biasa, tetapi banyak orang di sekitarnya yang banyak membawanya. Misalnya, kali ini ketika dia datang ke kuil badai, jika Yulan yang menuntunnya, jika tidak, Yulan yang menjalani semuanya di kuil badai. Karena itu, Xiao Yu selalu mengakui keberuntungannya.
Tanpa diduga, seorang Perkins lebih baik darinya. Kamu tidak tahu fungsi mata dewa. Naga emas dengan sedikit emosi, perkembangan manusia benar-benar jauh melampaui imajinasiku. Orang kuat di antara manusia, jika tidak jatuh, takut akan tumbuh sepenuhnya. Bahkan di puncak waktuku, aku mungkin tidak memiliki kepastian untuk menang. Jika dewa bermata tiga ini tidak dibunuh oleh kaisar kuno, aku percaya bahwa prestasinya pasti tidak lebih rendah dariku. Mata dewa diciptakan oleh tangannya sendiri. Mampu terus berkembang mungkin merupakan cara tertinggi untuk menempati peringkat di antara sedikit yang teratas di masa lalu. Petik 2. Xiaoyu mendengarkan dengan hormat, tanpa berbicara. Mampu membuat naga suci emas begitu pelit hanya dapat menjelaskan satu hal, mata dewa itu luar biasa. Perkins memperoleh mata dewa yang lengkap, dan berdasarkan kekuatan puncak kaisar pertempuran tingkat kelima, ia menggunakan mata dewa untuk membunuh kaisar pertempuran tingkat keenam. Dalam hal ini, inilah kekuatan serangan mata dewa, yang dapat memberinya modal untuk melompati tantangan, kekuatan pertahanan. Mata dewa tidak hanya menakjubkan dalam pertahanannya sendiri, tetapi juga dapat meletus pada saat kritis yang mirip dengan pelatihan fisik kaisar suci Anda. Pada tingkat tertentu, prajurit kaisar mungkin tidak berguna, fungsi tambahan dapat meningkatkan jumlah semangat juang, meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung, membuat senjata lebih tajam, membantu mempercepat duel. Fungsi tambahan yang paling penting adalah kultivasi. Mempercepat, kecepatan kultivasi, seru Xiaoyu. Ini adalah efek tambahan yang tidak biasa, yang lebih cemburu daripada efek lainnya. Kecepatan kultivasinya akan ditingkatkan sepenuhnya dengan bantuan mata dewa. Tidak hanya itu, ketika menghadapi terobosan di alam, mata dewa juga dapat memulai peran pendukung, yang dapat membuatnya menerobos dengan kekuatan kurang dari setengah orang lain. Mengatakan kecepatan kultivasinya diharapkan dapat mengejar Anda. Jalan naga emas. Xiaoyu bersenandung, orang ini akan membunuh. Setelah dia berbicara, dia meninggalkan tempat itu dengan pedang tanah. Sinar Tong terbuka sepenuhnya, dan perlu untuk menemukan jejak Perkins. Xiaoyu mengitari gunung ini sejauh 1000 km, dan jarak yang ditempuh Sinar Tong tidak menemukan jejak Perkins. Dalam keputusasaan, dia harus kembali. Kecepatanmu, ditambah dengan artikulasi, tidak dapat menemukan Perkins. Itu menunjukkan bahwa Perkins seharusnya telah mengaktifkan kemampuan mata dewa, yaitu napas tersembunyi. Begitu kemampuan ini dikerahkan, bahkan jika itu berdiri di sampingmu, kau tidak ada kehadirannya yang dapat dirasakan, yang juga menunjukkan bahwa Perkins sudah memiliki gagasan tentang mata dewa dan mempelajari kemampuan mata dewa secara mendalam, sehingga ia dapat memainkannya segera setelah mendapatkan mata dewa. Kata naga emas. Xiaoyu menghela nafas dan berkata, aku hanya dapat menemukan peluang di masa depan dan membunuhnya. Naga emas tersenyum, darah kaisar dewa naga mengalir di pembuluh darahmu, dan darah itu telah terstimulasi, dan kecepatan kultivasimu juga telah meningkat. Jika kamu ingin mencapai kecepatan kultivasimu, kamu memiliki tingkat kepastian tertentu untuk melampaui Perkins. Ada beberapa orang yang ingin membunuhnya. Masalahnya, bagaimanapun juga, kekuatan mata dewa terlalu menakutkan. Dia melihat sekeliling, memperhatikan simbol mantra di kiri dan kanan. Namun, aku mungkin membantumu untuk sepenuhnya mencetak formasi mantra ini dan menghancurkannya. Petik 2. Oke, Xiaoyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap naga emas dengan takjub, lalu bersorak gembira, benarkah? Bisakah susunan mantra ini dicetak? Seharusnya tidak menjadi masalah. Formasi mantra ini tidak diukir di dalam gua, tetapi diukir pada beberapa bahan khusus. Kemudian bahan-bahan khusus ini disegel secara paksa di dalam gua. Setelah perlakuan khusus, sepertinya berada di dalam gua. Ukiran internalnya rata-rata. Naga emas berkata, saya mencetaknya, lalu mengeluarkan bahan-bahan khusus ini untuk mencoba memastikan bahwa simbol-simbol mantra itu tidak rusak, jadi berikan kepada Yun Mengyao, mungkin dia dapat menghitungnya. Dibangun kembali, formasi mantra ini terutama untuk mutasi ras murid. Ada iblis malam di kota suci. Jika mereka berubah melalui formasi mantra ini, kekuatan seluruh ras akan diperoleh. Cukup meningkat, ras lain seperti raksasa juga dapat meningkatkan bakat ras mereka secara relatif. Singkatnya, dengan formasi mantra ini, kekuatan tempur semua ras di kota suci akan meningkat setidaknya 60% hingga 70%, atau bahkan 2 kali lipat. Kekuatan, haha, jadi, kekuatan tempur keseluruhan kota suci akan berlipat ganda.
Xiaoyu tertawa. Kemudian datanglah naga emas. Xiaoyu melihat penampilannya yang sibuk dan tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia. Dengan formasi mantra ini, kekuatan tempur kota suci telah berlipat ganda. Maka dia akan memiliki keuntungan besar dalam pertempuran hegemoni di masa depan. Roh naga Yin sedang sekarat, perampokan hati sedang sekarat, Dewa Matahari terbenam adalah musuh publik, dan Gunung Tianji berada di bawah kendalinya. Kemudian yang tersisa adalah 4 tempat suci dan kota Shenwu. Zheng Xiao berkuasa. Dia melihat fajar kemenangan untuk pertama kalinya. Ketika naga emas sedang sibuk, Xiaoyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa formasi mantra dilindungi oleh kekuatan khusus Raja Dewa Bermata Tiga. Selain formasi mantra mutasi ras, ada formasi mantra yang terlihat lebih rumit, bahkan lebih membosankan daripada formasi mantra mutasi ras, dan lebih lengkap. Itu terpelihara dengan baik bahkan lebih dari 10 meter di sekitar formasi mantra ini. Jelas, itu adalah perawatan paling khusus di Gua Shenjun. Untuk diperlakukan seperti ini, formasi mantra ini seharusnya lebih efektif. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, menahan dorongan untuk bertanya, alih-alih mengganggu Shenlong emas, dia melakukan pekerjaan tanah untuk melihat Gua Shenjun. Setelah mencari seluruh gunung dalam jarak 1000 km, Xiaoyu tidak pernah menemukan tempat dengan formasi mantra yang lengkap, yang semuanya hancur dan hancur. Xiaoyu menghitungnya, setidaknya sekali di Gua Shenjun 21 formasi mantra tersisa, di antaranya formasi mantra yang membangkitkan darah ditempatkan di luar. Yang mungkin sangat indah dan tingkat atas, tetapi di sini, dalam hal lokasinya, mereka seharusnya menjadi kelas terendah. Sayangnya, dari 21 formasi mantra, hanya tersisa 3 yang utuh. 2 formasi mantra yang paling penting terpelihara dengan baik. Xiaoyu berdiri di tengah-tengah 2 formasi mantra itu. Aku bertanya-tanya apakah material khusus saling tumpang tindih atau dipisahkan oleh material tertentu. Posisi formasi kedua mantra ini terhalang oleh dinding. Xiaoyu berdiri di dekat dinding ini dan memberikan seluruh ruang yang luas itu ke matanya. Dia menemukan bahwa meskipun tempat itu terpelihara, banyak perabotan yang hancur. Seharusnya ada banyak harta karun dan sejenisnya. Singkirkan saja, yang tersisa tidak berguna. Raungan. Saat itu, sebuah raungan keluar darinya. Xiaoyu berkedip, mendesak perisai perlindungan untuk terbang keluar. Di dalam perisai-perisai dengan gambar binatang ilahi, roh binatang ilahi menjadi lincah, dan matanya memancarkan mata yang bersemangat, menatap dengan penuh semangat di samping Xiaoyu dinding itu. Roh binatang guntur gila di perisai lainnya sedikit linglung. Bagaimanapun, itu sedikit lebih rendah dari binatang angin dan tidak memiliki persepsi. Apa yang terjadi? Kata Xiaoyu. Binatang angin ilahi menggeram dan berkata, ada banyak harta karun di dinding ini, yang berhubungan dengan ras Warcraftku. Xiaoyu berbalik untuk melihat sekeliling dan menemukan bahwa saat naga emas menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi mantra mutasi rasial, tampaknya ada sedikit kekuatan di dinding. Dia mengulurkan tangan dan menekan dinding, dan gelombang perang keluar dari telapak tangannya. Klik, dinding itu hancur terbuka. Dalam suara berderak, dinding itu runtuh, tetapi di dalamnya ada pilar perak kecil yang terawat baik, dan ada juga lapisan topeng energi yang menutupi kotak dengan pola perak. Kotak berwarna perak itu muncul, dan binatang guntur yang gila itu gelisah. Naga emas juga berhenti, menatap kotak perak itu. Xiaoyu, yang tidak dapat memobilisasi rohnya, tidak memiliki perasaan. Di matanya, itu hanya kotak biasa. Raungan, roh kamikaze itu memuntahkan gelombang energi. Oh, topeng perak itu memantulkan energinya. Naga ilahi emas itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Klik, topeng perak itu runtuh, energi yang sangat murni menghilang, dan Xiaoyu mengulurkan tangan untuk mengambil kotak perak itu. Tanpa dia harus membukanya, kotak perak itu terbuka dengan sendirinya. Aroma harum yang harum menyerbu ke arah wajah, memabukkan, roh binatang buas angin, binatang buas guntur gila, naga ilahi emas semuanya menunjukkan warna yang mengejutkan, bahkan yang selalu ada di pisau meteor bulan, tidak pernah secara aktif muncul. Semua burung kondor elang emas melayang keluar, membuat suara mendesis rendah, mencoba untuk bergegas menjara isi kotak perak itu. Kotak perak itu dibuka, dan isi di dalamnya juga terlihat oleh Xiaoyu. Ada 3 botol kecil, yang masing-masing bening, dan bahkan ada lingkaran cahaya samar di atasnya, seolah-olah itu adalah botol yang dirawat secara khusus di dalam botol itu. Ada setetes cairan merah tua,
dan menurut penilaian Xiaoyu, itu tampaknya setetes darah. 3 tetes darah itu menarik perhatian mereka, bahkan dengan penuh semangat. Xiaoyu tidak merasakan apapun tentang 3 tetes darah itu. Apa ini? Xiaoyu menatap roh binatang buas angin, itu ditemukan lebih dulu, bahkan lebih awal dari naga emas, menunjukkan bahwa ia memiliki indera yang lebih kuat. Roh binatang buas angin ilahi menjulang di perisai penjaga, seolah-olah itu bisa terlepas kapan saja, menunjukkan kegembiraannya yang istimewa. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi harta karun pertama di harta karun World of Warcraft. Kata, roh binatang buas angin. Xiaoyu mengangkat alisnya. Judul pertama itu tidak biasa. Dapat dianggap sebagai harta karun pertama, itu pastilah keberadaan harta karun Warcraft yang tertinggi, efeknya juga jelas. Namun, dia belum pernah mendengarnya, bahkan tidak sedikit pun merasakannya. Menurut pendapatnya, itu seperti 3 tetes darah biasa, tetapi sangat berharga dan tidak biasa. Aku belum pernah mendengarnya, kata Xiaoyu. Jiwa Dewa Binatang menjelaskan, ini adalah darah Dewa Binatang. Dewa Binatang, Xiaoyu menatap mereka dengan bodoh. Darah Dewa Binatang bukanlah darah Dewa Binatang sejati. Tidak ada Dewa Binatang di dunia ini, tetapi darah terkonsentrasi dari esensi kehidupan Kaisar Perang tingkat 9 dan 10 puncak Warcraft. Tetesan darah yang terbentuk dengan menarik banyak kekuatan jiwa Warcraft antara langit dan bumi telah menjadi darah Dewa Binatang. Jiwa Dewa Binatang menjelaskan, begitu Anda mendapatkan darah Dewa Binatang, Anda dapat mencapai puncak Kaisar Pertempuran tingkat 10, dan itu memiliki kemungkinan untuk menerobos dirinya sendiri dan mencapai keberadaan yang lebih menakutkan. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Xiaoyu tahu bahwa meskipun binatang ilahi adalah Kaisar Pertempuran tingkat ke-10, ia baru saja memasuki Kaisar Pertempuran tingkat ke-10. Jaraknya setidaknya asterisk kali lipat dari puncak Kaisar Pertempuran tingkat ke-10. Menerobos level Kaisar Pertempuran tingkat ke-10 bahkan lebih konyol dan mustahil untuk dicapai. Yang lain, seperti jiwa binatang guntur gila dan jiwa Dewa Elang Emas, memiliki celah yang sangat besar, dan tidak ada harapan untuk level Kaisar Pertempuran tingkat ke-10. Bagaimana jika Anda mendapatkan darah Dewa Binatang? Tidak bisakah mereka bersemangat? Ada karakteristik lain dari darah Dewa Binatang. Roh Dewa Binatang sedikit gemetar karena kegembiraan. Selama jiwa itu abadi, mengambil darah Dewa Binatang, Anda dapat berovulasi sendiri lagi dan membentuk tubuh baru, dan tubuh fisik ini masih jauh melampaui tubuh, dan itu akan lebih membantu untuk melampaui tingkat ke-10 Kaisar. Xiaoyu berkata, bisakah kalian kembali bersama? Jiwa binatang guntur gila dan jiwa Dewa Elang Emas keduanya mengangguk dengan gembira. Mereka adalah roh instrumental, yaitu, jiwa binatang. Jika mereka dapat membentuk kembali tubuh, mereka bahkan lebih mengerikan daripada binatang ilahi yang murni. Bagi mereka yang ingin menyingkirkan roh instrumental dan membangkitkannya kembali, tidak ada yang mau menjadi roh instrumental. Tidak ada gunanya bagiku. Bahkan 10 tetes darah Dewa Binatang, sulit untuk memenuhi persyaratanku. Berikan mereka untuk digunakan. Setelah mereka dibangkitkan, mereka akan lebih membantumu. Naga emas juga agak iri, hanya saja sayangnya, levelnya terlalu tinggi, dan masih jauh dari mampu memenuhi persyaratan kebangkitan 3 tetes darah Dewa Binatang. Terutama ia membutuhkan hidupnya sendiri untuk menyelesaikan misinya. Xiaoyu memandangi 3 jiwa binatang itu. Roh binatang Dewa Angin bisa, pisau meteor bulan akan menggunakan pedang pengorbanan sebagai roh instrumen, jiwa elang Dewa Elang Emas juga bisa. Pandangan Xiaoyu tertuju pada jiwa binatang guntur gila. Itu adalah senjata Doomfist. Begitu ia juga pergi, Doomfist dikembalikan ke ketinggian senjata Kaisar-Kaisar. Itu hanya lebih kuat dari senjata Kaisar-Kaisar. Senjata harus lebih rendah dan kekuatannya berkurang tajam. Roh binatang Kamikaze dan jiwa elang Dewa Elang Emas bersemangat. Secara khusus, roh binatang angin, setelah bertahun-tahun, ingin dibangkitkan. Aku tidak menyangka bahwa setelah memutuskan untuk bekerja sama dengan Xiaoyu, ada peluang begitu cepat sehingga mungkin membantunya melampaui Kaisar peringkat ke-10. Tuan, binatang guntur gila berkata memohon. Naga emas, kamu tidak perlu khawatir. Jika jiwa binatang guntur gila dibangkitkan, kamu dapat meminjam petir emas itu sebagai roh instrumental, maka tinju kepunahan bahkan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyu berkata, apakah itu benar? Tentu saja, di era sebelum era alam,
manusia tidak menemukan bahwa jiwa binatang tingkat lanjut dapat digunakan sebagai roh instrumental. Pada saat itu, roh instrumental secara alami menghasilkan kekuatan antara langit dan bumi, seperti api aneh dan air yang berbeda, tetapi metode seperti itu sedini jutaan tahun yang lalu, era alam dunia telah hilang, tetapi sebagian dari ingatan warisan yang kubuka memiliki teknik yang jelas. Naga emas tersenyum. Halo gelombang. Jiwa binatang guntur gila mendengar kata-kata itu, dan berseru dengan gembira. Singkirkan takdir roh instrumen, bangkitkan, dan hancurkan dunia. Ini adalah harapan kehidupan kekal tanpa instrumen jiwa binatang. Itu juga surga yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Ada juga banyak batasan pada roh instrumen. Hanya darah dewa binatang yang dapat mengabaikan batasan ini, sehingga mereka tidak hanya dapat bangkit, tetapi juga memperkuat kekuatan fisik mereka melalui perubahan periode waktu ini, bahkan untuk beberapa senjata. Setelah kebangkitan, induksi juga akan berada di luar imajinasi. Meskipun aku dapat membantumu, itu tidak akan dapat menyingkirkan takdir roh dengan segera. Kamu masih perlu menyelesaikan tinju keheningan tingkat lanjut, kamu masuk dengan kilat emas, dan kemudian kamu dapat mengubahnya menjadi tinju keheningan. Roh instrumental, kata naga emas. Asalkan bisa dibangkitkan, binatang gila petir tidak terlalu peduli dengan ini, mungkin tidak akan lebih dari 50 hari untuk menyelesaikan sarung tangan keheningan tingkat lanjut. Jantung Xiao Yu tiba-tiba berdetak kencang, 50 hari. Bukankah itu saatnya untuk mengepung hati dan pikiran? Mungkin sudah waktunya untuk bertarung dengan sarung tangan keheningan kaisar. Itu saja, setetes darah dari dewa binatang itu adalah jiwa binatang gila petir. Xiao Yu mengambil sebotol dari kotak perak, setetes darah dari dewa binatang di dalamnya, memasukkannya ke dalam cincin ruang angkasa, dua yang tersisa, dia tidak segera mengeluarkannya, aku perlu mendapatkan janji. Roh binatang angin dan dewa elang emas saling memandang. Mereka berdua tahu bahwa Xiao Yu berharap mereka dapat bergabung dengan kota suci. Tetapi untuk sepenuhnya mempercayai Xiao Yu, maka dia harus menandatangani kontrak dan memiliki Xiao Yu, Kaisar Naga. Tidak mungkin untuk menandatangani kontrak dengan mereka, hanya orang lain. Aku bersedia bergabung dengan kota suci. Aku juga. Kedua jiwa binatang besar itu tidak berhenti sama sekali. Jiwa binatang buas angin itu sendiri adalah kekuatan kuil badai. Sekarang hanya 3 anggota protos badai yang tersisa telah dimasukkan ke kota suci. Dia secara alami harus mengikuti untuk bergabung dengan kota suci. Itu cukup istimewa. Pada awalnya, tubuhnya terlalu keras kepala, bahkan gila, dan memilih untuk meledak. Jejak jiwa yang tersisa dikumpulkan. Sekarang dapat dianggap patuh pada Xiao Yuyan dan tidak memiliki keluhan. Baiklah, kalau begitu aku memilih 2 kontraktor untukmu. Kontraktor binatang angin ilahi disebut Lang Zantian, dan kontraktor condor elang emas adalah Lin Dongtian. Meskipun mereka lemah, potensinya tidak terbatas. Kata Xiao Yu, secara alami, 2 jiwa binatang buas yang hebat tidak akan menentang. Di antara banyak saudara laki-laki Xiao Yu yang heteroseksual, Zhou Zhenwang, Lang Zantian, Lin Dongyun, dan Li Chaofeng jelas merupakan yang pertama hidup dan mati bersamanya, jadi dia juga memperlakukan mereka secara khusus. Li Chaofeng sendiri cukup istimewa. Dia hanya memberikan keterampilan bertarung dan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Dia juga menjadi fokus perlindungan di kota suci. Karena itu, Xiao Yu tidak pernah khawatir tentang keselamatannya. Kekuatan Zhou Zhen tidak kalah dengannya, tetapi dia juga mendapatkan Kaisar Serigala Iblis Terbang. Hanya Lang Zantian dan Lin Dongyun yang kurang sesuatu. Untuk memulihkan kekuatan Dewa Binatang, kamu hanya perlu menelan darah Dewa Binatang. Jiwa elang Dewa Elang Emas akan lebih rendah. Levelnya terlalu rendah. Aku khawatir setetes darah Dewa Binatang tidak dapat membuatnya bangkit kembali. Naga Emas berkata, aku dapat membantunya menjalani metamorfosis. Apakah kamu menyukainya? Setelah mendengar ini, jiwa Lang Jin Ying sangat gembira dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Xiao Yu tertawa, metamorfosis. Bagaimana cara bermetamorfosis? Naga emas tersenyum tipis, energi dalam tubuh berfluktuasi hebat, dan kekuatan jiwa yang kuat meledak keluar, menyelimuti burung elang emas. Topeng energi tak kasat mata itu terus menyusut dan meregang. Saya melihat bahwa tubuh jiwa-jiwa elang emas Dewa Elang di dalamnya juga membesar dan menyusut, dan ada energi yang terus-menerus masuk dan mengalir keluar, dan tampaknya sedang mencuci. Naga emas juga terjerat dalam tubuhnya,
seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dia membuat suara kutukan yang agung. Satu persatu, simbol mantra muncul di topeng, dan dengan cepat bergerak, menghasilkan jejak fluktuasi energi, dan memasuki jiwa Dewa Elang Emas. Segera, mantra naga emas berakhir, topeng itu hancur, dan semua simbol mantra itu tenggelam ke dalam jiwa Elang Emas. Roh elang jiwa emas dengan cepat menyusut, mendesis. Ketika menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, jiwa elang emas tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan gelombang energi jiwa keluar. Lihatlah jiwa burung kondor Jin Yan sendiri juga telah mengalami transformasi. Awalnya elang emas Jin Yan mengambang di lapisan emas Yan permukaan emas pucat jiwa, dan sekarang jiwa tubuh menjadi lebih substansial, seperti setengah benar, memiliki sentuhan sirkulasi emas tubuh, tetapi dengan wei samar, sayapnya lebih tajam, seperti baja, tetapi ada tanda-tanda cakarnya merosot menjadi talon, lebih banyak kekuatan dan kemampuan sobek, kemudian ada sepasang mata, itu menjadi emas. Baiklah, sekarang mereka dapat menelan darah binatang buas dewa, alter ego. Kata naga emas. Bangga Yusie membuka dua botol secara bersamaan. Raungan, desis. Jiwa binatang kamikaze dan jiwa elang emas yang meraung, dipaksa menghirup dalam-dalam. Anda melihat tetesan darah dewa binatang akan berubah menjadi dua lampu merah tidak langsung ke mulut mereka. Dua jiwa binatang memulai jalan menuju kebangkitan. Dua tetes darah masuk ke dewa binatang, tubuh jiwa mereka akan segera menyempit dalam sekejap mata berubah menjadi seukuran kepalan tangan, terlihat sangat nyata, seolah-olah benar-benar ada jenderal, mereka berteriak terhadap Xie Yu yang sombong, dan kemudian Anda melihat tubuh mereka mulai muncul dari beberapa cairan kental putih. Cairan kental berwarna putih itu adalah sejenis kemampuan darah dewa binatang, dan itu adalah kekuatan paling dasar untuk menghidupkan kembali dua jiwa binatang itu. Ketika cairan kental berwarna putih itu benar-benar menutupi dua jiwa binatang itu dan mencapai ketebalan 3 cm, pada saat ini, cairan kental itu mulai menjadi padat. Dalam sekejap mata, cairan itu sudah sangat kuat dan berubah menjadi dua kulit telur. Itu tampak seperti jiwa binatang yang melilitnya, dan itu tampak seperti dua telur Warcraft. Ini adalah langkah pertama dalam kebangkitan. Langkah selanjutnya adalah transformasi tubuh fisik mereka. Bagaimanapun, itu hanyalah jiwa binatang. Itu perlu membentuk tubuh fisik baru, dan itu lebih sombong. Itu juga membutuhkan waktu. Gelombang energi kecil datang dari dua telur Warcraft. Setelah darah dewa binatang menghidupkan mereka kembali, apakah kekuatan mereka mulai dari awal, atau bagaimana? Xiao Yu mengambil dua telur Warcraft, mengeluarkan cincin luar angkasa, dan memasukkannya ke dalamnya. Naga emas, berapa tingkat kekuatan jiwa mereka? Setelah dibangkitkan, mereka berada di alam itu, tetapi dalam proses kebangkitan, mereka masih akan mengolah kekuatan, dan mereka akan jauh lebih cepat daripada manusia, dan kekuatan mereka akan berubah menjadi kulit telur. Ketika mereka lahir dan melahap kulit telur, mereka akan meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang cukup besar. Mengenai keadaan seperti apa yang mereka capai, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Sambil memegang cincin ruang angkasa, Xiao Yu tidak berencana untuk membawanya, dan dia akan mengembalikannya ke kota suci. Kemudian dia mengumpulkan formasi mantra mutasi ras dan mengirimkannya kembali. Formasi mantra mutasi ras telah dicetak, tetapi Dewa Bermata Tiga belum dibawa turun secara keseluruhan, dan itu akan memakan waktu. Jangan terburu-buru untuk mendapatkannya terlebih dahulu, dan lihat untuk apa formasi mantra ini digunakan. Bagaimana aku bisa melihat bagaimana Raja Dewa Bermata Tiga memperlakukan ini lebih serius daripada formasi mantra mutasi ras? Kata Xiao Yu. Naga emas berhenti dan terbang ke formasi mantra lain. Ia mempelajarinya selama 10 menit tanpa menjawabnya. Sebaliknya, ia tampak serius dan tampaknya jatuh ke dalam meditasi. Kemudian ia melihat kekuatan energinya, membuat formasi mantra bekerja, berhenti lagi, dan memeriksa lagi. Berulang kali lebih dari 10 kali, Shenlong emas menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa itu? Kata Xiao Yu. Naga emas berkata, jika aku tidak salah, ini mungkin adalah mantra kutukan kaisar. Ini dia, Xiao Yu berteriak kaget. Tidak mungkin salah. Shenlong emas juga menggembirakan, ia tidak menyangka bahwa di istana Jundong Dewa Bermata Tiga, ia memiliki mantra kaisar yang lengkap. Susunan ini membutuhkan puncak kaisar pertempuran tingkat ke-10, itulah sebabnya kekuatan jiwa dapat dihidupkan, dan tampaknya itu belum digunakan selama bertahun-tahun sejauh ini.
Tempa formasi mantra kaisar. Jantung Xiaoyu berdetak kencang. Pedang Monfal dan pedang pengorbanannya telah mencapai level yang sangat tinggi. Terutama, pedang pengorbanan telah menjadi roh instrumental. Begitu banyak kondisi yang tidak lagi diperlukan. Senjata ajaib tingkat dewa, hanya perlu melemparkan susunan kutukan kaisar, Anda dapat membuat kedua pedang itu sepenuhnya bergabung menjadi pedang tingkat kaisar sejati. Level pedang meteor bulan itu lebih tinggi dari pedang Wu Liu Tianwang, dan keterampilan pedang sihir lebih tinggi dari roh pedang. Jadi, bukankah pedang yang diciptakan lebih kuat dari pedang Wu Liu Zanhuang? Menyadari kekuatan pedang prajurit Willow, Xiaoyu tahu ketajamannya. Berdasarkan pedang prajurit Willow Tari saja, tidak perlu banyak roh perang untuk merangsang pedang, dan itu dapat membunuh kaisar perang tingkat kelima yang kuat. Pada saat itu, kaisar pertempuran tingkat keenam dipenggal. Bagaimana dengan pedang yang lebih menakutkan? Pengecoran kutukan kaisar membutuhkan kekuatan jiwa kaisar pertempuran tingkat ke-10 untuk diaktifkan. Hal ini hampir mustahil dimiliki orang lain, tetapi naga emas itu 2 kali lebih kuat dari jiwa kaisar yang telah melampaui kaisar pertempuran tingkat ke-10. Baginya, itu hanya sebuah tangan. Aku ingin menggabungkan 2 pisau ajaib. Xiaoyu berkata dengan penuh semangat. Naga emas berkata sambil tersenyum, baiklah. Aku akan memulai mantra kutukan kaisar ini, dan menggabungkan 2 pedang untuk membentuk pedang ajaib super, dan kemudian aku akan memilah formasi mantra mutasi ras. Tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 10 meter panjangnya, melayang di ruang ini, terlihat sangat perkasa, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan itu jatuh pada simbol mantra, setiap simbol mantra tampaknya disuntikkan dengan energi, mengeluarkan suara renyah, mulai berasosiasi satu sama lain. Kekuatan yang dihasilkan oleh operasi mereka mengembun. Niat tajam dilewatkan dari susunan kutukan kaisar. Tampaknya ada senjata tajam dan tak terkalahkan yang terbentuk di tengah susunan, dan itu memiliki makna yang tajam, tampaknya berubah menjadi pedang sungguhan. Lebih kuat dari Xiaoyu, dalam pengoperasian metode formasi, masih memiliki perasaan terkoyak oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Pisahkan kedua pedang itu, taruh di tengah susunan mantra. Kata naga emas. Xiaoyu dengan cepat menanggalkan roh pedang pengorbanan yang sementara terintegrasi ke dalam pisau Monfal, dan kemudian membuang kedua pedang dan sarungnya. Oh, 2 pisau ajaib dipaku ke tengah susunan mantra pada saat yang sama. Ada cahaya yang menyilaukan di dalam susunan kutukan itu. Cahaya di sisi timur susunan kutukan itu tampak berubah menjadi naga suci berwarna putih. Cahaya di sisi barat susunan kutukan sebelah kanan bagaikan burung phoenix hitam. Cahaya itu terus-menerus mengalir ke dalam pisau bulan dan pedang ajaib itu dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian aku melihat 2 belati bergetar hebat, satu demi satu, cahaya beredar di badan bilahnya, dan ketajaman sekecil apapun terpancar dari badan bilahnya. Klik, klik, kedua pedang itu bergerak sedikit, dan pada saat yang sama terlepas dari tanah dan melayang di udara. Sejumlah besar energi dilepaskan di dalam susunan kutukan itu, dan bahkan mengalir lebih deras ke dalamnya. Xiaoyu samar-samar dapat merasakan bahwa belati itu tampaknya mengalami beberapa perubahan kualitatif. Panggil, sebuah sinar cahaya meledak dari pisau meteor bulan itu, dan sedikit api keemasan tersebar. Xiaoyu melihatnya, itu adalah guci emas tertinggi, misteri tertinggi yang dikuasai oleh Master God Hixie. Jika Master God Hixie tidak mati, saya khawatir guci emas tertinggi sudah berada di level yang hebat. Awalnya Xiaoyu mengira itu telah dikonsumsi bersih untuk waktu yang lama, dan saya tidak berharap memiliki lapisan di dalamnya. Jin Yan tertinggi terbang keluar dan tidak menghilang, tetapi jatuh di sarungnya. Dentang, pedang suci itu mengeluarkan erangan, yang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke meteor bulan. Keduanya mulai bergabung dengan sempurna dan maju. Naga ilahi emas yang sepenuhnya mendesak susunan mantra juga berhenti dan mengecilkan tubuhnya, tetapi susunan mantra masih berjalan. Mulai sekarang, pengoperasian susunan mantra berhenti, dan kemajuan selesai. Terima kasih banyak, kata Xiaoyu. Naga emas tersenyum acuh tak acuh, dan mulai memilah bahan-bahan khusus dari formasi mantra mutasi rasial. Tidak ada penundaan, Xiaoyu tidak melakukan apapun. Dia memperhatikan bahwa kedua pisau itu bergabung. Saya khawatir akan butuh waktu, dan naga emas itu tidak menganggur. Xiaoyu pergi ke sisi susunan mantra, mengeluarkan 4 sisik naga, dan membentuknya menjadi ruang latihan.
Xiaoyu berlatih dengan tenang di sini. Ruang latihan di luar dapat menyediakan vitalitas dunia yang cukup, sehingga kecepatan latihan Xiaoyu beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Selain itu, darah Kaisar Dewa Naga lini pertama diperoleh dan distimulasi. Itu juga membuat kecepatan latihannya sangat cepat. Kombinasi berikutnya, kultivasi akan dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Peningkatan, kekuatan secara menyeluruh. Kekuatannya sudah 2 kali lipat dari Kaisar Perang tingkat kelima. Kali ini tujuan Xiaoyu adalah mencapai puncak Kaisar Perang tingkat kelima. Jika dia ingin memasuki Kaisar Perang tingkat keenam, dia harus setidaknya menggandakan kekuatannya. Itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk menerobosnya. Kesenjangan antara alam terlalu besar. Segala sesuatu di Gua Senjun berjalan dengan metodis. Pada saat yang sama, dunia luar bahkan lebih hidup. Dengan hancurnya Scotch oleh Xiaoyu dalam Perang Dunia Pertama, kekuatan Scotch sangat rusak, meledakkan kekuatan semua pihak, dan berbagai pihak datang untuk memperbaiki, membuat puluhan juta orang aktif di pegunungan Hengduan setiap hari. Akibatnya, banyak tempat yang tidak pernah ditemukan. Misalnya, di beberapa tempat kuno yang secara rahasia kuat, banyak ras ditemukan. Hanya 90% dari mereka adalah ras yang punah, dan hanya sedikit orang yang tersisa. Ada 3 hal yang benar-benar mengejutkan. Ketiga insiden ini terjadi dalam 2 hari, dan bahkan menyebabkan gelombang kekuatan dari semua sisi daratan menyerbu pegunungan Hengduan. Hal pertama adalah seseorang secara tidak sengaja membuka rumah gua kuno dengan 6 kaisar perang di dalamnya. Ada 2 senjata, 3 senjata pedang, dan 3 senjata. Saat ke-6 senjata kaisar prajurit muncul, kecemerlangan itu langsung meletus, membubung ke langit, dan meninggalkan pegunungan Hengduan. Awalnya, senjata dan binatang buas dari senjata kaisar prajurit adalah pikiran dan dapat mengendalikan kaisar prajurit. Senjata dan peperangan, efektivitas tempurnya sangat mengerikan, tetapi bukan kaisar perang biasa yang dapat bertarung. Para master yang ingin mereka kenali semuanya sangat kuat, dapat konsisten dengan atribut mereka, dan dapat membantu mereka berkultivasi dan tumbuh. Namun, ke-6 kaisar prajurit itu tidak mudah melarikan diri, tetapi mereka direnggut oleh 2 orang. Identitas kedua orang itu sejauh ini menjadi misteri, tetapi ada rumor, satu dari Zheng Xiao dan satu dari Kota Suci. Siapa mereka? Tidak ada yang tahu. Insiden ini baru saja terjadi, dan sensasinya belum berakhir, dan kemudian insiden kedua terjadi. Seseorang tidak sengaja menyentuh bunga aneh. Saya tidak pernah menyangka bahwa bunga itu diciptakan oleh seorang pria kuno yang tak terkalahkan. Dunia kecil di luar angkasa membangunkan pria kuat kuno yang sedang tidur. Begitu pria kuat kuno itu lahir, itu adalah jalan keluar yang dipaksakan, dan tidak ada wilayah yang stabil, tetapi dalam hal kemampuannya, rumor di luar sana, itu sebanding dengan kekuatan Xiaoyu untuk membunuh kediaman Scotch, artinya, pria kuat kuno itu kemungkinan besar adalah perang TRX. Keberadaan kaisar, tetapi identitasnya adalah misteri, juga tidak diketahui. Ketika latihan Xiaoyu selesai, ia telah melangkah ke tingkat puncak kaisar pertempuran tingkat kelima, dan kurang dari sehari sejak Yulan keluar dari Bea Cukai. Penggabungan kedua pedang itu juga pada saat-saat terakhir. Naga emas juga mengingat formasi mantra mutasi ras dan ingatannya. Beberapa keterampilan bertarung, mantra, dan mantra semuanya dibakar ke dalam cincin ruang angkasa yang berisi 2 telur Warcraft. Sambil memegang cincin ruang angkasa, Xiaoyu untuk sementara meninggalkan Gua Senjun. Ia mencari seorang penguasa kota suci dan mengembalikan barang-barang ini ke kota suci. Begitu ia keluar, itu bertepatan dengan pecahnya peristiwa besar ketiga. Reruntuhan kuno telah ditemukan. Sisa-sisa ini adalah kaisar jahat.